Gak ada lagu pembuka guys. Kayaknya kontraknya udah habis sama No Nation ya. Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Mohon maaf minggu lalu harus libur ya. Dan kali ini kita punya tamu yang spesial. Spesialnya buat gua sih sebenarnya. Orang ini orang yang berjasa banget buat gua. Gak cuma di vape tapi di fotografi juga. Kalau kalian pernah dengar ceritanya, liquid yang gue posting dari siang itu, gue ngisap itu disuruh turun dari mobil waktu gue jalan Jakarta ke Bandung. Nah ini orangnya yang nyuruh gue turun. Welcome Pak Dudi. Ini senior vapers banget ya. Yang kalau kita flashback dulu kali ya. Sebenarnya Enggak bohong, jangan percaya. Penonton jangan percaya ya. Gak bisa, lo harus mengakui. Karena sebenarnya gue taunya mungkin kenalnya baru pas di vape ya. Tapi nama dia itu udah gue kenal dari zaman di smartphone. Waktu itu gue mainnya masih di Kaskus kan. Kayaknya mereka punya community sendiri gitu. Gak main lah sama anak-anak Kaskus, mereka gak level gitu kan. Mereka punya grup sendiri gitu kan. Pakai milis ya. Yang entah kenapa gue tiba-tiba bisa nyasar ke milis itu juga gitu. Oh, ID iPhone. Kayaknya iPhone Asia apa? ID iPhone. ID iPhone ya. Kayak entah kenapa gue bisa nyasar sana pokoknya. Entah nyari yang tempat jual beli gadget kan? Iya. Sama apa jailbreak itu. Iya. Oh, kayaknya gara-gara jailbreak sih. Iya, gara-gara jailbreak. Jadi dulu gue mainnya di forum otomotif di Kaskus pertama, terus gue main di smartphone. Gue main apa dulu ya? BlackBerry dulu kayaknya deh. Iya, BlackBerry dulu. Terus ya kalau udah pakai BlackBerry biasanya temannya iPhone ya kan? Dulu Android masih cupu lah ya. Terus gue tahu nih ada namanya Apple Croak. Waduh. Itu kalau di milis komennya ngegas gitu yang waduh. Gue kayak ini orang siapa sih kan? Karena gue di situ cupu. Bentar. Gue yang punya domain applecroak.com ya. Iya. Karena ya gue nggak kenal ya, tapi gue pikir kan di situ gue tamu ya. Gue pikir oh ini jagoannya di situ nih. Oh ya udah. Terus waktu berlalu sampai akhirnya ya gue akhirnya udah gak di handphone ya. Terus gue ada di vape. Gue lupa sebenarnya siapa yang pertama kali bawa gue ke STC. Ternyata bukan kayaknya. Kayaknya itu gue sama Raymond. Oh Raymond. Lu dulu belinya suka jual beli sama Raymond juga. Sama Raymond Gunawan. Iya, ya terus kan? Diajakin COD di tokonya Wewe. Iya. Nah pas di situ ketemu Vansom. Iya. Nah ternyata Vansom main sama lu. Ya. Vansom coiler gua. Oh, jadi ini tahu Vansom kan? Fanny Somba si pesulap merah kemarin yang di unboxing. Ya. Itu dulu sebelum kerja di CMW, sebelum kerja di Ray Vapor, sebelum kerja di Social Juice, sebelum kerja di Wotovo, sebelum kerja di Vape Boss, sebelum kerja di mana-mana ya. Kalau ditarik mundur itu jadi tukang koilnya Pak Dudi ini. Tokonya di STC namanya apa? Kios Vape. Oh iya, Kios Vape. Tokonya sebenarnya sangat menjanjikan loh guys. Kalau di zaman itu kalian nyari vape untuk benar-benar solusi berhenti sebat ya. Tokonya itu toko alat kesehatan. Terus jual vape gitu loh. Jadi bukan jual vape-nya Kosanto ya, bukan ya. Jadi dia ngejual vape di toko alat-alat kesehatan. Jadi kan kayaknya solusi banget kan ya. Oke, mungkin cerita flashback sampai dari situ dulu aja sih. Itu 2014 ya? Apa 2013? 2014. Oke, kita balik Pemilu. ke Pemilu. Jokowi. Iya pemilu 2014 ya. Wow, apa yang dihafalin pemilu? Nggak, soalnya pas habis pemilu gue ke Bandung pertama kali gue belanja buat jualan vape itu gue ke Bandung. Oh. Sebentar, lu awalnya langsung dagang atau nge-vape dulu? Langsung jalan bareng. Gue mana ada yang enggak. Oh, gitu ya. Makanya sambil dagang. Iya. Terus gue lihat kan kayaknya gue dari zaman itu tuh ya, kalau lu tahu dari gue zaman main gadget kan apa yang hype pasti gue dagangin. Iya betul. Makanya judulnya namanya early adopter ya. Jadi orang yang ya apapun ada baru ya. Ini orang udah sikat punya nih ya kan. Ya gue taunya di iPhone itu begitu. iPhone itu zaman itu masih mungkin iPhone 4 ya kayaknya ya. Bukan dari iPhone 3G. Dari 3G. Oh lo dari 3G. Kalau gue malah. Dari 2G. Oh ya kan pakai mainnya main iPhone 2G. Waktu iPhone 4 gue lupa ya, pokoknya Singapura GP pertama kali F1 Night itu launching iPhone. Nah itu gue jual
pecahin rekor di Jakarta, di Indonesia gue jual iPhone termahal waktu itu. Wah, berapa tuh? 24 juta. iPhone 3? 4. Nah, gue lupa tipenya, 4 atau 5 waktu itu. Pas launching gitu. Kalau 5 gak mungkin lah. Kalau gak 5. 5 ada baru banget. 5 mah udah ada vape. 2012. Oh 2012 ada iPhone 5 ya? Kalau gak salah GP F1 Singapura tuh pertama kali 2012 tuh pas dia bikin launchingnya iPhone di Singapura. Oh. Nah gue bawa beli berapa biji, gue bawa pulang, gue di Indonesia. Oh sebentar, ini judulnya salah berarti bukan early adopter. Judulnya harusnya flipper. Tukang ngeflip ternyata dia. Tapi enggak, modalnya di sana juga udah anjir sih. Udah tinggi ya? Modalnya sih gila. Bukannya kalau di sana beli enggak. Lu beli di bukan di Apple Store, bukan di Apple Store juga, udah enggak ada di Apple Store. Jadi lu beli di orang yang udah beli di Apple Store. Ya kayak toko di Mangga 2 gitu. Oh, dan lu beli hand carry bawa dari sana? Iya. Kalau dulu tapi kan terus repot, sampai kan? di Indonesia semua orang taunya cuman gue yang punya waktu itu, yang lain udah sold out. Oh. Karena gue abis F1 itu pas masih F1 gue hari Minggu gue pulang. Senin itu langsung laku 24. Oh, kalau di sini sekarang Ivan ya. Jadi oh yang gue fotoin itu. Iya. Pernah moto juga waktu Liquid ya kata Juragan yang motret Ivan pakai megang telepon. Nah, yang moto Opa Dudi. Yang moto gue di rooftop kemarin juga Opa Dudi ya. Yang moto-moto gue pokoknya dia semua dah ya. Oh, jadi nggak lu nyari itu karena niat bisa dicuanin atau lu mau pakai? Memang pada saat itu gue udah jualan gadget. Nah, gue selalu memang sering, dan itu memang pas waktu launching itu gue juga nggak sengaja, gue tau-tau mendadak dapet tiket F1 yang hari Sabtu free, jadi gue berangkat. Ternyata iPhone launching juga. Sebelumnya gue juga berangkat pas iPad pertama kali keluar, iPad 1. Yang ketalenan itu. Iya yang gede. Yang ketalenan. Itu gue dapat berapa biji gitu. Ya akhirnya gue sering banget bawa buat jual di sini gitu loh. Oh, itu yang bikin nama lu harum ya kayaknya. Sama BlackBerry. Waktu zaman BlackBerry gue. Kalau BlackBerry kan banyak orang tapi bisa dapet. Enggak juga sih. Cuman kan waktu itu yang custom. Kalau sekarang kan kayak lu punya vape tuh apa yang kotak yang box gitu kan suka di custom. Nah kalau gue sih nggak main biletnya, gue main ininya doang. Iya, ya box gitulah, box gitu kan. Nah gue dulu BlackBerry itu semua gue karbon. Oh. Jadi casingnya gue buka, gue bawa ke tukang karbon motor. Kan zaman dulu kan motor tuh yang bisa karbon kan. Gue karbon. Terus gue jualin casingnya. Limited edition kan, karbonnya gak ada yang sama. Itu ide wah itu mungkin. Ups. Salah gue, mesti ngomongnya tadi ya. Oh iya. Anjir. Gak bisa dipotong ya? Kan live. Kan live. Jadi limited edition karbonnya. Terus gue waktu itu gue ganti lagi karbonnya, gue ganti merah. Oh, ide dagangnya sih kreatif loh dia loh ya. Ya. Jadi, padahal lu gak kerjain sendiri kan, suruh orang kan? Sorry ya, gue vaping dari 2014 ya. Sampai sekarang suruh coil. Gak ada maaf. Udah yang ngerjain orang lain. Udah gak kelihatan, tangan sakit, udah maaf. makanya akhirnya gue tarik Fanny. Makanya ada Fanso. Iya. Tapi sebelumnya. Soalnya kan gini, zaman itu, pada saat itu, gue yang gue lihat toko vape itu, kalau lu jualan vape, lu gak bisa gak terima coiling. Lu sama aja gak jualan. Lu sama aja udah deal, terus orangnya batal. Oh. Ya karena semua kan dulu harus di coiling. Iya. Nah, gue kan nggak bisa kan. Terus mata gue juga udah kurang. Ya kalah sama umur lah ya. Mata udah kurang. Terus yang kenalin gue siapa gitu, terus gue tawarin Fansom. Kita partner nih. Pokoknya coiling lu yang ambil, gue yang tentuin harganya. Jadi kan gue jual barang, dia jasanya. Berapa tuh dulu? Gocap ya. Bener gak Van? Lagi di Cirebon dia, gue gak tahu ya. Kalau ada sih harusnya lucu sih gue temuin di sini sih. Iya, coba suruh join. Anjir copot ya. Wah marah nih Fanny. Tapi dulu umum lah, coiling 25.000, 50.000 mah umum aja. 100.000 sih kayaknya gak ada ya kalau 100 ya. Ya terus akhirnya kan karena kalau 100 kan berarti udah setengah harga liquidnya. Habis itu baru ketemu lu kan, lu baru main. Ya akhirnya kan lu pemain cadangan. Iya, kalau Fansom gak ada gue. Iya. Iya. Dulu gue tukang coilnya dia juga ya. Tukang gitu meledakin baterai. Ya kan ngetes kita. Tapi sebentar apa? Sebenarnya lu tahu vape pertama dari mana waktu itu? Awal tahunya? Itu teman kita yang di Bandung.
Si Irwan. Siapa sih Irwan? Oh. Iya, dia nge-vape. Terus gue diajakin vape terus menarik juga. Ya pada saat itu kan memang gue udah niat mau berhenti ngerokok sebenarnya. Ya gue cobain. Jadi lu tahu kalau vape itu adalah alat buat berhenti ngerokok. Alternatif untuk kegantiin rokok lah gitu loh. Kalau zaman sekarang kan ada lagi IQOS. Gitu. Nah, ya gue coba. Terus gue lihat nih menarik nih. Kalau alternatif yang lain lo pernah coba? Patch, gum gitu? Enggak, gue pernah beli permen yang dari Amerika tuh yang nikotin apa gitu. Tapi gak pernah gue makan sih. Lah, ngapain beli? Ya dibawain gue. Oh, gak beli dong berarti. Tapi lo gak nyoba? Enggak, sampai expired. Kenapa gak berani nyoba? Nggak tahu ya, gue nggak tertarik aja gitu loh. Buat gue juga nggak gimana gitu loh. Nah terus akhirnya gue lihat, terus kan dari dulu apa yang gue hobiin, toys ya, gue mainin, pasti gue dagangin. Biar nggak ngeganggu gue punya keuangan atau tabungan gue lah istilahnya. Jadi gue main di situ, jadi gue bisa jual di situ, gue bisa dapet untung, gue bisa beli mod mahal kayak. Zaman dulu nggak kayak sekarang ya. 18 juta aja ngebulnya kayak sampah kan. Dulu sorry ya kalau ngomongnya, boleh gak sih ngomong gini? Gak apa-apa. Boleh. Iya kan? Ya zaman itu sekarang kan, mah, kalau gue lihat sekarang, lu beli yang yang pot-pot apa sih yang udah jadi gitu. Lu 100 ribu, 200 ribu aja udah ngebulnya udah kayak kita punya mod yang dulu 18 juta. Iya, emang. Bener gak? Emang. Nah, kalau gue di iPhone dulu pernah bikin rekor itu. Dupe pernah bikin rekor jual Atmiso. Iya. Itu tuh ngetop banget. 18 berapa gitu, 16, 789 gitu dia jual pokoknya pada saat nomor itu. cantik pokoknya. Iya, pokoknya itu yang cantik. Yang limited edition yang WOM kalau gak salah tuh Atmisonya. Masih inget loh dia. Kalau dagang dia inget terus pokoknya. Inget lah dia. Lalu transaksi kita malam-malam jam 12 malam pakai merchant mobile. Oh iya benar-benar. Zaman dulu dia bisa gak bawa cash, tenang. Dia merchantnya di bawah. Itu baru atlet COD. Tapi terus, tapi saat itu lu ada toko dan atlet COD jalan bareng ya? Ada kadang-kadang kita pergi kemana. Kan waktu itu kan kita di STC kan sulit ya. Tutup kan jam 10 kan. Jam 10. Ya kalau gak ditungguin anjing kan. Iya. Iya kan? Iya di STC tuh mall yang aneh guys. Jadi dia gak ada CCTV. Jadi dia gak ada security, gak ada security, gak ada CCTV. Jadi kalau mallnya udah tutup ya, jam 10. Yang dilepas anjing tuh, Doberman. Pitbull apa Doberman? Iya, pokoknya anjing gede gitu. Jadi kalau lu tiba-tiba keluar dari mall dan lu mau ke parkiran dan tiba-tiba lift lu berhenti di lantai 1, liftnya kebuka ada anjing depan lu, jangan kaget. Mall yang aneh itu emang. Ya jadi kan terus pada saat itu kan orang vaping tuh udah kayak apa ya? Kayak orang sakau kali ya. Yang lu gak bisa tunda gila. Gue pernah diomelin sama kalau pengen harus bayar ya gara-gara gue bukanya siang. Udah nungguin di depan toko gue. Ngomel. Iya. Itu zamannya anak engine gak kali ya. Pas lebaran itu. Ya liquid-liquid zaman itu kan ya anak engine. Terus yang hijau apa? Hijau apa ya? Yang mana? Adalah ya kayak watermelon lah, yang melon lah, apalah. Gue lupa udah merek-mereknya. Oh, yang hijau voodoo. Yang hijau voodoo. Ya kan? Lu ingat gak di toko gue ada seller Malaysia datang nawarin liquid, kita berdua jengkang mabok liquid. Mabok nikotin. Tapi dulu liquid Malay itu menyebalkannya kebanyakan kan dingin ya. Yang gue diusir dari mobil dia itu suruh turun. Lu kalau ngisep liquid ini lu turun nih kan sekarang. Ganti liquid ya kan, ganti liquid. Di mana tuh di belakang kan banyak kan, gue ke Bandung kan dia bawa liquid banyak tuh. Di belakang gue cari liquid Malay dingin semua, Visicola, Voodoo. Itu kan yang laku. Iya makanya. Gue juga gak doyan. Gak ada yang gak dingin ya kan. Akhirnya ya udah, gue udah berhenti ngerokok tuh gara-gara dia ngerokok lagi tuh. Ya udah sini minta rokok lu. Sampai pulang gue keterusan masih ngerokok. Padahal gue udah berhenti tuh. Gara-gara ngisep yang liquid yang gue posting tadi itu ya. Karena emang baunya ganggu banget ya. Tapi dulu gue juga pertama kali juga anak engine loh waktu pertama kali gue. Nah. Semua orang kayaknya di doktrin ini paling enak gitu loh. Kalau dibilang enak sih enggak ya sebenarnya. Unik sih menurut gue. Kalau enak banyak yang lebih enak jujur. Tapi gue suka uniknya aja. Ya zaman gue dari sampai sekarang gue sebenarnya nggak suka liquid either liquid atau IQOS atau apa ya yang alternatif dari ngerokok ya.
Gue rokok aja gue dulu nggak suka mentol. Makanya gue selalu cari yang non mentol gitu loh sebenarnya. Oh, jadi Unengine masuk. Kalau Visicola buat jualan. Yang dingin-dingin gitu. Itu 2014 ya. Berapa lama lu buka toko? Kayaknya gak sampai 6 bulan deh. Masa sih? Kan banyak razia waktu itu. Terus lu berhenti? Iyalah orang ada lu kan yang polisi. Iya. Jadi tokonya Iyal didatengin polisi saya ada. Tokonya dia datengin saya ada juga. Tokonya Ivan didatengin Pak Camat, Pak Rete. Bukan Pak Rete Iyal ya. Saya ada juga gitu. Ivannya malah gak ada ya. Terus Koko gak terus ya? Enggak, akhirnya kita kebanyakan sering ke Bandung gitu. Dulu kalau malam-malam kan nawarin, karena di Bandung waktu itu mulai banyak toko-toko yang buka kan, kita nawarin barang. Karena gue kan masukin barang juga waktu itu. Kayak Provari, Admizo, Exom. Oh iya, Exom. Nah, dan gue pernah bikin yang limited edition kan. Nah, kalau dari dulu, kalau sekarang orang masih bingung gitu kan, kenapa gue gak pakai Exom? Bro, saya udah pakai Exom dari 2014 bro. Dulu dia bikin custom apa ya? Judulnya gambarnya kereta api itu apa? Steam apa gitu lah. Itu zaman dulu dia aja bisa custom Exom ya. Bukan, ya padahal lu bukan importer resmi, bukan apa ya. Tapi untuk deal itu gak terlalu sulit dulu gitu. Enggak. Dan makanya ya buat gue Exom is not special anymore gitu loh. Karena 2014 ya ngikutin ya dari Exom 1. Terus 2 ya, 21 gue gak pakai udah ya gue lihat sama-sama aja. 3 pernah punya dapat hadiah, ya gini-gini juga ya kan. Yang off frame tukeran sama Ivan, ya gini-gini juga. Ya udahlah. Nggak tahu sekarang harganya berapa sih Exom? 3 something lah yang reguler. Oh masih lebih mahal dulu artinya ya. Dulu berapa sih? Oh dulu 4 lebih. 4 lebih gue. Dulu 4 lebih ya. Iya benar-benar dulu kepala 4 pak ya. Dan itu chipnya masih kecil gitu. Pakai apa dulu namanya? Raptor kalau nggak salah. Kali ya. Kalau nggak salah, chipnya masih kecil gitu yang pertama. Jadi ya, mohon maaf nih ya buat teman-teman yang bingung kenapa saya tidak suka pakai Exom. Bukan nggak suka, udah pernah gitu loh, ngapain? Udah nggak seru lagi. Kalau gue yang resmi apa ya? Oh Provari gue resmi dulu. Provari. Official. Sebelum diambil Dimas berarti. Kan akhirnya Dimas yang megang. Nggak tahu. Waktu itu zaman zamannya P3 itu. Waktu Dimas tuh megang udah zaman Radius, udah zaman yang kotak. Itu udah dipegang Movi tuh, ya. Sebelum itu kan ada beberapa. Enggak, Movi udah. Pada saat itu juga Movi udah. Oh. Cuman mereka masih bisa terima kayak official gitu. Ya, tapi kenapa mereka tutup sih? Lo tau gak? Kan mereka akhirnya menyatakan, gue gak tahu nyatakan pilot atau enggak, pokoknya kayaknya gak mau. Karena gue juga lupa ya. Cuman gue sempat waktu itu dapat emailnya, mereka bilang kenapa gitu, karena udah gak dipakai sama tentara. Gak ngerti kan itu sebenarnya officialnya arminya Amerika yang pakai kan. Oh gitu ya? Kalau setahu gue. Jadi itu makanya dia punya device tuh tahan banting sebenarnya. Gimmick. Pokoknya kalau Amerika yang ngomong gue gak terlalu percaya deh. Ini mah untuk iklan doang nih. Mana ada tentara pakai Provari ya. Mahal lagi. Kalau Leonardo DiCaprio ya memang ada fotonya pakai itu pun kayak bukan Provari deh. Tapi pada saat itu Provari tuh lagi boomingnya P3 ya. Dupe orang belum pegang, Dupe udah pakai seharian. Soalnya dulu Provari itu yang lama-lama Provari Mini dan sebelumnya itu minimum resistannya 1 ohm. Ya. Ya kan yang P3 itu bisa 0,5. Itu kayaknya udah hebat banget guys. Bisa resisten 0,5 tuh udah hebat banget gitu. Lu bayangin tuh pakai coil apa ya, karena dulu kan kantal semua. Box mode yang Cina tuh yang apa yang bisa sampai 60 watt apa 80 watt tuh yang gede. Si gele. Bukan. Oh, gue tahu IPV. IPV ya. Kan? Ya. IPV. Iya nih dulu Sakti juga nih udah punya IPV duluan. Itu terus, juga itu kayaknya mod dengan watt gede paling pertama-tama deh. Iya. Itu masih Gele 100 kalau nggak salah. Iya. Yang 2 pertama yang gede-gede kan itu kan sebelumnya cuma 30, terus 40 ya kan. Ya, Vaporshock kan zaman itu kan Vaporshock. Ya, 40, 50 kayaknya nggak banyak, sebentar doang tiba-tiba udah 100, terus IPV itu kalau nggak salah 200. Vaporshock killer. Ceritanya kan IPV itu Vaporshock killer kan. Iya. Dia karena selalu belum 200. Yang 200 itu udah Wismac itu tuh 200. Gue udah nggak ngikutin tuh pada saat itu. Ya gue merasa kehilangan sekali ya. Yang paling booming itu tuh yang panjang tuh yang kayak pentungan. Gue masih FX Supreme. Gue masih punya baru satu. Oh ya?
Itu 0,5 bisa tuh. Iya. Ya, tapi kalau di bawah 0,5 nggak nyala Pak. Ya, itu lu bisa taruh wallpaper loh, muka lu di situ. Biarpun monokrom. Fansom pakai itu. Hah? Fansom pakai itu. Iya. Oh gue kenal Fansom di ini. Jadi dulu ada seller Bandung jualan di Jakarta di pameran di Balai Kartini, pameran toys, mereka jualan vape. Itu kan itu yang kita pernah samperin yang di Bandung loh, yang anak muda 3 orang ya. Siapa ya gue lupa. Siapa ya lupa gue. Yang terakhir mereka punya tokonya di Cihampelas ya. Dulunya dalam gang rumahnya, kita parkir di pinggir jalan, masuk ke gang dalam gitu. Lupa. Bukan Legacy. Bukan. Oh iya, gue ingat. Iya, gue ingat masuk gang. Iya, berdua, yang satu kacamata. Iya. Oh iya, gue lupa. Tokonya siapa ya dulu? Tapi bukannya waktu itu yang buka Nah, itu dia jual di Balai Kartini. Gue ketemu, gue diajakin siapa gitu. Terus gue kesana, gue ketemu, dikenalin sama Fansom. Oh, dulu berarti lewat event toys ya? Iya, pamerannya lewat event toys. Kayak kalau sekarang gak boleh deh. Ya sekarang boro-boro asapnya aja satu ruangan habis. Kalau zaman dulu kan bisa keluar asap aja bangga. Kalau toys kan buat bocah. Iya. Kalau dulu kan kayaknya gak ada peraturannya. Kapan tak ingat gak? Apa? Vape ini buat 18 ke atas gitu. Lu inget gak? Sejak gua gak tunggu. Gua 2014, kalau gak salah 2015 atau 2016. Itu baru 18 plus ya. Iya, 2014 itu kan belum gitu. 2015 kayaknya. Itu aja belum ada asosiasi gitu deh pas gue jualan. Sebenarnya udah ada. Belum. Enggak, asosiasi akhirnya, kan udah dari 2014. Iya, akhirnya abis gue mau tutup itu barulah ada beberapa. Oh iya. Ya asosiasinya kan toko satu STC sama lu itu. Iya, yang di bawah. Iya, Indonesia Vapor punya kan di Vape Bar kan. Iya, tapi lu udah keburu tutup duluan. Enggak, sempet buka bareng kan. Tapi gue tutup kan karena gue cuma berapa bulan terus gue tutup ya. Mereka kan terus sampai tahun lalu, sampai sebelum pandemi ya kalau gak salah. Sekarang udah tutup. Oh sekarang udah gak ada? Udah gak ada. Sebelum pandemi udah tutup, 2019 kalau gak salah terakhir. Oh masa sih? Iya, serius. Itu mau diambil sama toko kamera tadinya. Oh, akhirnya kayaknya tahun lalu gue ada kesana deh. Gak ada, udah gak ada toko. Gue naruh Mac gue di itu. Vercon. Gak ada. Oh tapi gue gak lewat nih, gue lewat depan nih. Iya, gue gak ke belakang, Gak ada udah. Udah gak ada? Udah gak ada. Oh, yang gak ada Indonesia Vapornya apa yang di pojok? Yang di pojok? Yang di pojok kan juga ada dulu toko satu lagi. Yang ada itu kan jadi toko headphone. Oh iya, dia jadi toko headphone. Oh itu duluan gak ada ya itu? Iya, duluan itu. Iya. Oke. Jadi ini nggak ada yang mau dengerin kali kayak kita nggak apa-apa, nostalgia doang. Nostalgia dulu dikit gitu. Karena banyak yang ya mungkin banyak yang nggak ngikutin ya. Tapi gue yakin teman-teman punya pengalaman masing-masing nih. Iya sih. Tapi gue ngelihat sekarang itu nge-vape lebih nikmat sih daripada zaman dulu. Dupe nih pernah nyobain semua kapas dicobain deh kayaknya. Sampai yang di oven lah. Sorry sampai kapas Softex. Ya kan mau tahu ya, maksudnya nggak cuma kapas. Waktu itu gue kawat juga cuma satu ya. Merek apa kawat dulu Phoenix. Dulu cuma kawat Phoenix doang, nggak ada kawat lain. Oh sama itu Siberus. Tapi cuma ada satu toko vape ya waktu itu di dulunya sempat jadi reseller gue. Akhirnya gue jadi akrab sama dia. Lu tau lah. Let's Make Cloud di BSD. Oh si Noel ya? Masih sampai sekarang? Iya. Nah, dia waktu pada saat vape lagi kacau-kacaunya tuh. Ada momennya kan yang 2016 apa 2015 ya gitu. Lagi drop-dropnya tuh. Gue pada saat itu udah gak, karena partner gue udah gak mau bisnis ini gitu loh. Jadi gue gak jalanin sama sekali kan. Padahal kan mungkin kalau pada saat itu gue masih ngimport, gue masih jalan kali. Oh. Ngerti gak? Karena decisionnya kalian berdua ya? Iya, ya kan gue gak bisa ngeputusin sendiri kan. Iya. Nah terus pada saat itu, ya ini gak tahu sih si Noel ingat apa enggak. Dia cerita, Om ini gimana ya Om bisnis vape? Ya gue bilang, ini lagi apa ya, kayak seleksi alam gitu loh. Siapa yang masih terus ya? Enggak, siapa yang kuat, survive, lu bakal bisa make money lagi pada saat itu gitu loh. Ya, ini pendapat gue pribadi ya, gue bilang sama dia gitu, kalau lu nggak kuat, lu bakal ambruk. Nah,
ternyata benar pada saat itu 1 tahun 2 tahun kemudian kan booming sekali tuh waktu itu. Bukan, 2016 tuh udah booming banget. Iya, bukan yang sekarang yang eranya ya. Terus gue lihat, wah ternyata prediksi gue benar gitu loh. Nah, si Noel itu juga sempat ngalamin lagi akhirnya 2 kali dia ngalamin kan, pada saat era waktu gue buka toko, dia juga buka toko kan, sama yang pada saat itu. Kalau gue kan udah bener-bener lepas gue udah. Yang 2018 lu gak ngalamin berarti? Udah gue udah ya kan? Pandemi gak ngalamin lagi. Sebenarnya krisisnya ada beberapa kali sih kita sih. Iya. 2015 itu ya mungkin pada saat banyak dirahasia. Terus setelah itu muncul electrical dan segala macam. 2016 mulai booming lagi, mulai murah ya kan. Oh itu lagi hancur-hancurnya kan tuh? Ya harganya kan? Semua pokoknya Ambruk semua pokoknya. Yang tadinya ya mod sejuta ada lah mulai yang 500.000, mulai ada yang 400.000. Dan itu kalau gue lihat dia punya otentik tuh udah gak laku sama sekali tuh pada saat itu tuh. Dianggap terlalu mahal ya. Apa gue gak ngerti ya pada saat itu. Pada saat itu kan gue kan, lu tahu kan gue kan jualannya otentik kan. Gue hampir gak ada, gue jualan barang klon mana laku waktu itu. Iya kan? Nah terus pada saat gue banyak main ke tempatnya si Noel itu, gue lihat sulit loh untuk jual otentik tuh sulit gitu loh. Apa marketnya bukan di ya tempat karena orang yang pas carinya ya. yang murah. Iya. Nah tapi gue lihat nih otentik nih booming lagi nih di sekarang ini kalau gue lihat dari Instagram Instagramnya si. Ya karena sekarang otentiknya nggak begitu mahal. Kalau dulu kan ya, otennya bisa terjangkau. 1 RDH oten dulu 1 juta lah minimal. Takbot tuh berapa? 1,2 kalau nggak salah. Ya kan? Mana? Lebih. 1,2. Dia lebih kalau udah tangan ke tangan udah berapa gitu. Ya, itu lo Amera vape yang gue punya yang hitam sama putih kan gak lo? Iya. Manhattan. Ya kan? Yang limited edition itu yang bahannya katanya dari apa itu. Alah gimmick juga itu. Ya sekarang kita bilang gimmick. Amerika mah kebanyakan gimmick. Dulu lu percaya. Gue bukan percaya dulu. Gue yakin ini bisa dijual soalnya. Banyak yang kemakan gimmick gitu. Oh enggak. Dulu ada RD yang murah juga kok. Mutation X. Itu pun masih 450. RDA O10 China paling murah ya dulu Mutation X. Bisa pakai capnya AV lagi kan. Jadi ya, tapi terus sudah gitu ya zaman dulu kan kayaknya lu kalau mau pakai otentik tuh keluar duitnya nggak sedikit gitu loh. Waduh gila ngeri sih. Ya dulu tuh kayak gini sih. Orang tahu vape. Terus ya taunya harganya segitulah ya kan. Lumayan nih jutaan. Padahal tuh ternyata clone. Setelah tahu itu clone nyari dong otentiknya. Dan tokonya Opa ini salah satu yang memang kalau cari otentik carinya di situ gitu. Ya model-model yang aneh-aneh ada dah. Kalau nggak di tempatnya Opa di tempatnya Martin. Dah cuma 2 itu. Martin Platinum ya. Itu waktu itu awal-awal dia belum tuh masih main radio kontrol. Iya, Martin juga dagang itu gara-gara dia juga. Oh bisa ya masukin ya udah lu cari sana sendiri ya kan. Terus dia pertama beli kawat ya. Terus sambil beli kawat beli-beli yang lain. Terus ya karena dia teman-teman Naflin di sana barangnya dicari Naflin. Ya jadilah dia pedagang otentik yang tukang ngeflip sebenarnya. Oke tapi itu selama Opa akhirnya gak dagang vape lagi kan. Ya minum aja. Tapi sampai itu lu sampai sekarang lu masih nge-vape terus? Apa lu sempat berhenti nge-vape? Kalau ngomong nge-vape gue boleh dibilang gak pernah berhenti sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya gue pengen vape itu jadi alternatif untuk pengganti rokok sebenarnya pada saat itu. Berapa kali sih bukan cuma 1-2 kali gue coba gitu. Tapi gue gak ketemu sesuatu yang bikin vape itu jelek gitu loh. Istilahnya gak bikin wah udahlah gue stop smoking gitu loh. Gue stop ngerokok gitu. Bukan smoking ya ngerokok gitu. Ngerokok konvensional. Gue nge-vape aja. Enggak pernah bisa dapat. Dan satu lagi yang gue takut. Vape itu liquidnya manis. Ya seperti yang kata Dupe tadi bilang bahwa tadi dia mau bikin judulnya diabetes kan. Gua ada diabetes. Jadi iya, tadi gua takut. Gue potong dulu. Jadi kan tadinya gue gak mikir judul mau ngobrol apa ya, kita ngobrol aja gitu kan. Terus kan harus nulis judul kan buat poster kan. Gue mikir apa ya gitu kan. Gue ini ya. Iya pakai. Gue kan tahu Opa Dudi ini ada diabetes. Gimana kalau judulnya apa tadi gue bilang? Diabetes boleh vaping. Iya. Nah, tadi gue ngobrol dulu sama Opa ngomong itu gitu. Cuma Opa bilang jangan, takutnya misleading gitu. Yes. Ya mungkin lo takutnya gitu. Nah
Iya, coba lu terusin karena lu ada diabetes terus jadi lu gak bisa manis. Menurut analisa gua pada saat gua buka toko vape, liquid itu kan manis. Ya. Dan itu cair gitu loh. Itu pasti bukan masuk kalau rokok itu kan logikanya ini gua awam ya. Ini gua awam ya. Jadi rokok itu masuk kan ke paru-paru asapnya. Nggak ada yang masuk ke badan lain gitu loh selain ke paru-paru mungkin ya. Menurut gua ya. Kalau liquid itu kan keminum kan. Karena di lidah kita terasa kan. Cairannya itu loh, manisnya. Tapi kan kalau dalam bentuk uap atau kalau muncrat nih? Ya muncrat dong, kan zaman dulu. Iya. Kan bukan zaman sekarang. Zaman sekarang mana ada yang muncrat. Oh banyak. Banyak. Ya? Oh maaf. Banyak. Nah, zaman sekarang namanya bukan muncrat, Om. Apa? Ya. Nah, zaman sekarang namanya meletek. Cuma banyak yang ngeklaim meletek nggak muncrat. Dupe juga dulu zaman dulu juga dia udah meletekin pakai AV tuh di Bandung tuh. Gue fotoin. Iya, itu tapi kita buat fotografi ya, bukan buat dinikmatin gitu. Kebetulannya bisa begitu gitu kan. Nah, jadi gue takut. Jadi yang dari muncratnya itu, dari meleteknya itu manis ke lidah. Nah, menurut analisa pribadi gue bahwa itu bakal bikin naik gula darah gue. Jadi gue takut gitu loh terus terang. Makanya gue agak ngerem-ngerem dan gak ngerti sampai sekarang gue gak bisa ngegantiin. Nah, tapi sekarang gue bener-bener udah benci sama rokok. Akhirnya lu berhenti? Berhenti. Tapi bukan karena vape. Karena apa? Karena IQOS. Oh, heat not burn. Yes. Oh. Jadi itu juga, itu dari 2017 gue. Lu pakai IQOS dari 2017? 2017 akhir. Okay. 2018 deh. Itu gak bisa berhenti. Jadi gue 3 dulu. Nge-vape iya. Ngerokok iya. Heat not burn iya. Ngerokok iya. Satu lagi apa? Oh, ngerokok iya. 3 berarti. Iya. Tiga-tiganya. Iya. Yang terakhir kita pergi sama Fajar yang di STC juga itu kan masih tiga-tiganya kan? Masih. Habis lu pas nongkrong sama gua nge-vape ya kan? Begitu ada Fajar ada yang lain ganti ya kan? Begitu kecabut ngerokok dia. Nah, itu juga panjang ceritanya. Jadi bisa tiga-tiganya. Jadi kalau menurut gua orang tuh berhenti ngerokok tuh bukan cari panasnya ya. Kalau gua tuh cari panasnya. Panas dalam arti temperatur nih. Iya, jadi angetnya maksudnya. Iya, anget. Anget yang bisa ngegantiin angetnya rokok. Karena itu ada bara kan. Kalau rokok kan anget kan. Nah, dulu kan akhirnya kalau kita waktu vape kan pakainya RDA kan, biar lebih panas, gitu kan. Tapi meleteknya kan yang nggak enak. Betul. Ya, sorry nih yang pecinta meletek. Iya, dulu tuh meletek dianggap produk gagal, Pak. Kalau lu coiling meletek, nggak usah meletek ya, bunyi kretek dikit aja tuh udah buka lagi. Ini udah coilingnya udah salah gitu kan. Jadi kalau sekarang yang dicari malah meletek, gue juga heran sih. Nah, terus akhirnya gue pada saat pakai heat not burn itu gue dari yang zamannya 2,4 gagal. Terus pakai yang multi 3.0 gagal. Akhirnya pada 2021 lagi ada promo, gue beli yang 3.0 yang duos. Nah itu pada saat dalam berapa hari aja gue langsung ngerokok tuh udah gak enak. Dan anehnya gue kalau di hits ini gue gak ketemu yang non mentol yang bisa bikin gue berhenti. Yang mentol yang bikin gue berhenti ngerokok. Oh gitu? Iya, makanya gue sekarang mentol jadinya. Kalau di sini? Iya, dulu gue masih suka tuh kalau ruangan yang bekas rokok orang ngerokok tuh ya gue masuk, wanginya enak gitu loh. Sekarang masih marah gue. Kayak gue marahin lu. Gara-gara batas scotch. Iya. kampret. Jadi akhirnya itu yang cuman akhirnya gue masih nyari nih di vape nih sensasi yang bisa non mentol. Gue belum ketemu gitu loh sampai sekarang. Padahal optionnya banyak banget. Iya banyak. Tapi gue ya kan lu tahu gue pot punya, ini punya itu. Iya. Nggak ada yang ketemu. Dan liquidnya buat gue kayak waktu itu gue sempat suka liquid es teh manis. Boleh gak sih ngomongin liquid? Boleh. Es teh manis ya. Gue ketemu, tutup. Udah gak bikin lagi? Enggak. Ya jangan sebut merek deh ya. Gak apa-apa. Ya salah siapa udah tutup ini sebut aja. Panini. Iya. Terus gue suka lagi dulu yang boba tuh. Yang lu bilang kayak apa yang brown sugar. Apa tuh. Lu bilang aneh rasanya tuh. Ada gue suka Jesse tuh. boba. Bukan yang lokal. Oh itu. yang lokal. Gue sempet ngomong sama lu terus lu bilang
apa enaknya sih ini orang kaya lu hina lah pokoknya itu liquid lah. Gue bingung enak begini. Ya tapi selera sih. Iya, kalau ngasih lu liquid kan juga enggak, itu bukan dari gue beli. Nggak, maksudnya ya kalau mau ngasih lu liquid kan gue bingung. Lu liquid apa yang masuk gitu kan. Selera sih susah sih, selera orang tua udah lama itu. Akhirnya ya, nah terakhir gue akhirnya ketemu Relax. Wah cocok nih. Apa yang bikin cocok? Nggak ribet kan dingin ya. juga. Nggak, gini ya. Kalau gue pakai pot yang di refill, yang cartridge yang di refill gitu ya. Ada kan lu berapa kasih gue gitu. Leakingnya yang nggak enak ya. Oh oke. Ya. Terus ya kalau ngisi mah itu selera deh ya. Lu mau refill atau kayak Relax kan cartridge buang. Iya. Itu selera. Kalau buat gue tuh sama aja sih. Cuman selera ini dalam arti rasanya kan. Iya sama selera penggunaannya kan. Kalau ini kan lu tinggal buka ya udah ganti pasang aja. Ya gitu kan. Kalau yang vape punya kan lu mesti isi ulang. Kebanyakan kan gitu kan. Terus liquidnya nggak ada yang pas. Ya sebenarnya di Relax ini juga gue nggak ada yang pas. Belum ketemu. Dan Relax itu buat gue kok ngasihnya mentol semua gitu loh. Apa iya sih seluruh user gue anggap Relax ini vape ya. User vape itu semuanya. Ya memang iya sih. Iya, pencinta. Tapi kalau sistem gitu aja. Iya, pencinta mentol gitu kan enggak kan. Gitu loh. Kenapa nggak dia bikin varian untuk market yang nggak suka mentol? Iya, sekarang gitu. Kan gini, kayak rokok aja gudang garam kan non mentol. Ya, Sampurna ada yang mentol, ada yang enggak kan. Ini sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, kayak Marlboro juga gitu kan. Justru kan yang primary-nya bukan mentol kan. Iya, jadi sama kayak di IQOS pun ada community-nya juga mereka pada bilang, ini gak ada yang rasa gudang garam ya gitu. Oh ya selalu. Iya begitulah. Kan? Dulu awal-awal nge-vape juga banyak yang nanya, ini ada yang rasanya ada. Marlboro enggak? Ini ada yang rasanya. Iya sama waktu zaman gitu kita. Kan? Nah kayak Relax, ada gitu yang non mentol cuma satu, tobacco. Ngegerak. Gak masuk. Ya nikotinnya kenceng banget kan, gak semua orang bisa dengan nikotin tinggi kan. Gak kayak lu lu kan air nikotin juga lu minum. Enggak kan. Ya kan harapannya gini sih, kalau nikotin tinggi itu lu hisapnya dikit aja. Jadi gak perlu banyak-banyak. Ya mungkin style gue yang gak bisa ya. Gue kan kalau narik selalu deep iya. Jadi kan nyedek. Oh. Gitu. Tapi bener juga sih Opa ngomong tadi soal liquid vape udah ada yang cocok, tiba-tiba gak bikin lagi gitu. Ini cerita kayak gitu gak? Gue gak denger 1-2 kali tuh. Yang teman-teman anak sneakers. Ya mungkin karena usernya gak banyak ya. Nah, ya. Itu kan juga dulu vaping semua. Ya kan? Itu main high end juga, mereka juga main gitu. Terus ya begitu. Akhirnya mereka pindah ke heat not burn juga karena di vape itu mereka capek. Karena liquid yang mereka suka gak banyak satu. Gak ada lagi. Apalagi setelah era 2018 ya, kan harus cukai dan segala macam. Banyak yang liquid yang udah nggak diterusin gitu sama produsen ya, baik yang liquid import maupun yang liquid lokal gitu. Akhirnya udah cari yang pasti-pasti aja lah. Ini oke lah, rasanya mungkin sama kayak lu mungkin ya, nggak cocok dulu tapi ya udahlah. Paling nggak ini hari ini gue cari, tahun depan gue cari rasanya masih ada gitu. Iya, maksudnya gini loh, setiap batch nggak mungkin beda sekali jauh kan, atau nggak mungkin dia tutup kan. Gitu loh. Kalau di vape ini baru kejadian ya di Heat Not Burn ini. Mereka tuh ada satu bikin limited edition. Tarik dikit mic-nya. Limited edition. Terus udah gitu yang limited edition device-nya apa? Ininya. Hitnya. Ininya. Jadi dia bilang waktu itu dia launching terus dia keluarin merek satu jenis gitu. Itu boom sampai ya lu tau lah di sini kan banyak opportunities kan di Indonesia ini kan. Langsung tuh harga 30.000 jadi 50.000 satu bungkus. Opportunity itu maksudnya tukang ngeflip. Ya, sorry. Gua gak apa-apa. Bahasa bagusnya opportunist. Gue suka itu bahasanya. Terus itu hampir setahun loh. Hah? Discontinue. Jadi dia gak bikin lagi. Itu sampai semua pada menteriak. User nih pada bilang, kok gak keluar lagi gitu. Pas ada launching produk baru, ngarepin itu produk tipe itu yang keluar gak keluar. Akhirnya dia launching. Dan itu langsung boom. Emang dia bunuh flavor lain ya. Tapi kan flavor itunya pasti penjualannya kan. Berarti dia create demand-nya gitu kali. Iya. Dites dulu. Kalau ya memang. Sampai orang teriak baru. Iya mungkin sekarang begitu ya. Mungkin kalau waktu itu teriaknya gak gitu kenceng juga gak dibikin sama dia kali. Nah, karena semua banyak yang suka. Karena itu katanya kayak black mentolnya Marlboro.
Kenapa pelan gitu suaranya? Nggak, itu insight dari yang gue suka ya, karena gue terlalu banyak ngundang tamu juga, hampir semua tamu ya, kecuali lu itu kan benar-benar orang vapers, orang-orang yang di industri ini. Gue butuh perspektif dari luar industri ini justru gitu loh. Dan lu sebagai pengguna juga, kenapa lu memilih menggunakan itu? Artinya kan banyak orang yang seperti lu juga, Kokoh. Ya nah, kan? Terus gue kan suka tuh si One ini nih, gue sebut mereknya One ini. Enak, gue cocok banget gue gitu. Dan gue terakhir gue mau beli lagi, gue takut expired kan, itu udah lama sekali kan. Di Topet ada gitu loh, di marketplace ada, tapi gue takut expired kan. Dan gue nggak tahu efeknya expired itu efeknya apa kan. Bener nggak? Ya sebenarnya asal disimpan bagus sih. Ya kita nggak tahu 2 tahun 3 tahun sih masih bisa diisep. Ya, nah, terus cuma biasanya udah nggak ada. encer kan? Nggak apa. Rasa nikotin itu biasanya nggak ada. Entah TH-nya udah nggak ada atau ya udah kayak lu kalau zaman dulu aja. Kalau gitu. zaman dulu kan kita stepping kan. Iya. Sekarang gak ngaruh, Pak. Maksudnya ya sekarang malah udah makin turun gitu loh. Nikotin tuh kan ya di titik tertentu dia memang akan terbaiknya, tapi lama-lama kan masih turun gitu. Nah, terus gue cari ada alternatif lain. Apa? Kan itu kan One ini itu es teh kan. Jasmine tea kalau gak salah. Ada nih es teh manis nih. Dia kasih mint, Pe. Tipis mintnya, tapi tetap mint kan. Kalau orang nggak demen mint kan, lu bilang nggak berasa juga berasa kan. Iya, gue sih juga dulu nggak doyan ya. Belakangan ini aja gue baru. Awalnya sih bukan gue suka, akhirnya tiba-tiba suka ya. Gue cuma gini doang, gue nyoba nih. Oh liquid yang laku ini nih, liquid dingin gitu kan. Gue cobain. Gue mencari tahu nih, apa sih sebenarnya yang orang demen dari ini gitu kan. Ya akhirnya mungkin setelah dicoba di beberapa device ketemu, biarpun gue bukan suka ya. Cuma yang disuka orang tuh ininya nih, yang dicari nih ininya nih, yang ngangen ini dingin ininya nih. Kalau nggak ada dinginnya kayak merasa kurang buat dia. Ya mungkin itu yang jadi selling point liquid-liquid yang dingin gitu. Yang cirinya, dan dinginnya katanya banyak cirinya tuh. Ada yang dinginnya lama ya kan, udah selesai di puff masih berapa hembusan nafas masih dingin. Ada yang suka begitu. Ada yang malah suka yang ya udah begitu selesai di puff, di exhale, hilang, udah. Nah, ada yang lebih suka yang begitu gitu. Gue kalau ngomong begitu gue lebih suka yang gitu tuh, yang terakhir lu bilang. Yang kedua. Tapi gue kebanyakan sekarang dapat gila di mulut tuh dinginnya nggak kelar-kelar. Iya, kita ngomong sampai berapa hembusan nafas gitu masih dingin. Iya, anjir dingin, kapan gue kelarnya nih. Makanya gue putus sebenarnya kalau ada vape yang gue cocok atau ya close system atau whatever ya. Yang gue suka kayak nikotinnya ngepas, terus rasanya memang gue suka, misalkan kayak es teh gitu ya, jasmine tea misalkan, terus kan nggak ada mint kan, itu kan sebenarnya buat cuci kan, istilahnya ngomong kasarnya buat cuci gitu, buat gue buat cuci karena gue di heat not burn-nya gue udah pakai yang mentol, gue nggak bisa yang non mentol, gue gatel nyegrak, padahal nikotinnya sama, gitu loh. Nah, kadar nikotin yang ngepas tuh tiap orang bisa beda-beda. Beda. Gue tuh nggak terlalu tinggi karena gue durasi gue ngerokok. Lu lihat aja dulu zaman dulu gue ngerokok udah kayak kereta api kan. Iya. Dan sekarang habit gue balik lagi seperti itu gitu loh. Lu sehari habis berapa? Hampir sebungkus kali. Hitnya? Iya. Hampir? Nggak sampai 1? Nggak. Padahal dulu gue bisa sebungkus itu bisa 2 hari gue. Ya mungkin berarti lebih banyak faktor sekarang. Kerjaan atau apa mungkin kali ya. Ya masih oke lah kalau spek sehari mah. Ya asal mampu sih. Nah, tapi sekarang udah turun harganya. Turun. Iya memang. Ya. Dulu kan gitu ya kalau namanya early adopter mah berapapun harganya di awal ya dibeli ya kan. Ya, syukur turun enggak ya sudah gitu kan. Sebenarnya pas zaman kita balik lagi ke zaman dulu nih, flashback kayak 2014 kita jual ya. Memang market kita memang sebenarnya cari early adopter sih ya. Iya, makanya gue tuh jual tuh gampang banget waktu itu sih. Gue inget banget gue punya Vapor Shack ya, belum sampai. Gue sampai bisa bikin pre-order zaman dulu. Jadi lu bayar full, lu bayar full, barang sampai lu langsung gue kasih harga spesial. Itu kayaknya gue gak pegang barang. Udah dibeli reseller semua. Ya, nah lu tahu gak orang-orang itu sekarang masih nge-vape atau enggak? Nah itu kemarin gue ngeliat, lu undang juga tuh, Handy. Handy siapa? Handy showroom. Lu undang di mana tuh gue nggak tahu. Di unboxing. Gue sempet lihat di unboxing. Sekilas. Dia kan punya toko. Iya, maksud gue. Dia kan punya toko. Itu kan salah satu reseller. Iya. Handy showroom, iya benar. Dulu orang taunya gue Dudi Admiso ya.
Kalau enggak Dudi Provari. Tapi enggak Dudi Hexom kok, enggak ya? Enggak. Sebentar doang itu soalnya ya udah kurang seru Hexom terlalu gede waktu itu. Yang rame dia Admisu sama Provari. Admisu sekarang ada lagi loh. Tapi enggak model kayak dulu, ininya doang. Nah sekarang yang masukin Admisu ada yang gue kenal tuh. Kalau gue lihat di Topet siapa? Nosferator. Oh Nosfera. Siapa namanya? Felix. Siapa? Lupa gue. Oling. Oling. Itu kan temennya Niki. Iya. Ketemu di sneakers gue malah itu. Iya. Ya. Iya. Tapi gue nggak lihat. Kayaknya sekarang udah enggak deh. Nah kayak ada satu nih brand liquid kemarin ini sempat booming waktu kita jadi juri, inget nggak lu? Yang pas dijual Kelapa Gading. Iya. Yang Kelapa Gading. Itu kan ada satu liquid yang boom banget tuh. Ya. Terus dia keluar second editionnya, Forever Lion. Gue malah lebih suka second editionnya daripada first editionnya. Padahal first editionnya yang booming. Ya memang kalau gue lihat di vape ini terlalu apa ya? Kalau di Hit Not Burn ini mereka kan udah bikin gitu loh. Lu ini gitu loh. Karena si penjualnya nganggap R&D gue udah mateng 100.000% gitu loh. Lu gak mau beli suka-suka lu udah. Pokoknya dia kasih pilihannya ini. Gitu. Iya. Kalau ini kan gak karena banyak ya. Ya semua pengen main. Iya gitu loh. Jadi akhirnya rasanya itu kan terlalu banyak sekali dan terus ngikutin user kan. Ya either ikutin atau gak ikutin user itu kan pasti ini kurang ini nih, mau yang begini nih, bikin lagi. Akhirnya berlomba-lomba, mungkin itu yang bikin soalnya berwarnya banyak yang punya ide. Enggak, akhirnya anjing. Gila ngegas banget tuh anjing. Guys jangan musuhin gue ya, dope aja nih. Yang punya ide tuh banyak, yang punya ide dikit ya. Yang punya ide ya adalah banyak yang crafting bikin ini bikin itu. Tapi justru yang punya ide, yang idealis, itu malah justru liquidnya susah jual. Oh. Yang bisa bikin ini itu bikin itu. Ya lihat aja MK nih. MK dulu kalau bikin kompleks sekali liquidnya. Gua nggak tahu pakai berapa essence itu bisa belasan ya kan. Ya intinya sebenarnya bikin resep itu untuk sulit ditiru ya. Supaya unik gitu kan. Nah akhirnya kalau salah satu essence-nya udah ada yang nggak ada repot sendiri. Ya mungkin karena faktor-faktor itu yang akhirnya bikin mereka tuh discontinue atau nggak lo kayak teh Wanini misalkan yang ST yang gue suka itu ya. Itu gue kesel banget sih sebenarnya. Pas gue suka dikasih coba, gue sempat beli, habis gue beli 1 botol, terus udah nggak ada yang jual lagi gitu loh. Ya, sekarang gue sempet cari masih ada di Topet ya, tapi gue belinya mesti 3. Oh, ya nggak apa-apa lah, kan dipakai juga. Tapi nggak tahu sih kalau ada umurnya segitu masih enak atau enggak. Cuma gini kok, di vape itu ada ada tren. Kan ini memang bisnis. Kan lu yang bikin tren bukan? Bukan gitu juga. Kalau flavor bukan gua gitu loh. Gua malah belakangan ini gak pernah ngomong liquid apa yang gua suka. Gua pakai ini, pakai itu gitu. Tapi kayaknya udah setahun, hampir 2 tahun inilah. 2 tahun inilah dari 2020 ya. Banyak yang coba bikin tren baru yang ya udah cuma ya ada aja gitu. Sempat ada cheese ya. Rame-rame pada bikin cheese gitu. Terus ya sebelumnya oat. Terus kalau mundur lagi dulu ada mochi. Dulu sempat donat, terus ya zaman kita dulu strawberry custard. Selalu ada tren dari flavor. Ya dari setahun 2 kali lah ada 2 tren gitu. 2 tahun ini memang gak ada tren yang sampai hype banget ngalahin oat 2019 itu agak susah gitu. Oat 2019 ya itu yang gue maksud. Ya memang gue tahu yang lu maksud. Tapi gue tuh lu gak mau nyebut aja. Gak apa-apa kau sebut merek gak apa-apa. Gue suka yang hijau. Iya, yang hijau yang kacang hijau. Iya. Itu buat gue tuh enak banget gitu loh. Itu gue sampai 2. Tapi gue kalau rasa-rasa gitu menurut gue agak bego. Nah gue gak ngerti itu. Menurut gue begonya gini. Kacang hijau itu kan barang murah. Ya kan? Lo beli kacang hijau berapa sih di warteg? Di warteg gitu kan? 20.000 lah. Gak nyampe lah. 10.000 juga bisa dapat gitu kan. Ngapain lu mesti beli liquid yang ratusan ribu untuk sebuah rasa yang lu bisa dapat dengan 10.000 gitu loh. Gak bisa ngomongin gitu. Kalau gue gitu. Gue gak bisa. Makanya kayak ada si Faruk tahu kan? Faruk Staff. Tahu. Ya kan? Bikin rasa klepon. Itu kan bukan makanan. Tapi kalau makanan murah gitu. Iya, ngapain gue beli ratusan ribu untuk sebuah makanan yang murah? Mending gue beli makanan aslinya dong. Gitu kan? Gue bisa bantah itu. Oh boleh. Kayak yang lu sebut 2 itu, kacang hijau sama klepon, itu favorit gue. Karena lu basically suka kacang hijau dan klepon. Iya, jadi gue untuk nge-vape dengan flavor itu,
itu bakal gue bisa enjoy gitu loh. Gue sama aja ngerasain. Even lu harus beli dengan lebih mahal. Iya, tapi kan lu. Kenapa gak lu beli aslinya aja kan gitu loh, lebih sehat juga. Gak mungkin kan lu tenteng-tenteng, gak sehat orang gula. Oh iya sih. Buat gue mana sehat. Oh, sama aja di liquid juga manis ya kan. Ya tapi kan gak semanis lu makan gula keplon yang muncul. Lebih bisa lu nikmatin terus gitu loh. Tapi menurut gue itu rasa-rasa yang ya gak masuk aja menurut gue untuk dibikin cuman rasa. Ya gitu. pada saat 2019 itu yang gue sedihin tau gak kenapa? Itu liquid kan gak ada yang kecil botolnya, Pe. Bukan karena nilai harganya ya. Udah di era 100 mili maksudnya. Iya, jadi kapan habisnya ini? Gue kapan nyobain liquid yang lain gitu. Pernah habis tapi 100 mili? Ya itu yang kacang hijau. Habis tapi? Habis. Sama yang itu, yang boba apa sih, yang brown sugar apa-apalah. Ada lah merek apa sih itu. Pokoknya lu bilang, itu sampah lu bilang waktu itu. Gue tahu tuh. Yang gue foto juga kan. Ya kalau gak salah gue beli di Fayette Bar deh waktu itu. Ya itu juga satu batch doang kayaknya gak ada lagi. Artinya itu selera gue yang aneh, Pe. Jangan diikutin, Pe. Enggak, kalau brewer jangan nanya gue artinya. Kalau selera gue gak nyalahin. Gue pun seleranya aneh gitu. Ya kan maksudnya selera gue gak masuk sama market gitu. Kalau kayak gak usah ini deh, kayak balik lagi kayak oke lah. Tadi kalau klepon sama kacang hijau gak masuk ya. Ngomong aja mangga. Mangga aja, ngomong mangga nih. Mau dingin mau gak dingin gak? Apa kok judulnya mangga deh, yang mangga aja. Lah daripada 100 ribu deh katakan gue beli liquid rasa mangga. Mending gue ke toko supermarket beli mangga 100 ribu gue mah. Ya tapi kan gak mungkin lu makan mangga sambil jalan lu kupas kan? Ya enggak, ya itu enggak gitu. Mangga itu bukan sesuatu yang buat dinikmatin terus-terusan. Ya tapi lu makan lu dapat khasiatnya gitu loh. Di buah gitu kan. Ya udah seminggu sekali lah lu makan mangga ya kan. Pisang juga aneh. Pisang gue masih bisa isep dikit karena gini. Kalau pisang di liquid sama pisang beneran rasanya bisa agak beda. Pisangnya bisa creamy. Pisangnya itu kayak ada pisang-pisang yang diolah yang keren-keren lah gitu. Tapi kalau mangga, apalagi tuh temennya deh, watermelon ya. Pineapple mending. Pineapple agak lebih banyak seninya karena bisa jadi nastar ya. Bisa jadi ada dulu nanas gosong itu ada tuh ya. Itu nanas masih lebih seru gitu. Tapi kalau mangga, anggur juga tuh termasuk ya. Itu menurut gue yang ya ada. Mending lu beli buahnya lah daripada lu isep liquidnya. Satu lagi nih. Apa? Liquid yang gue suka. Terus discontinue. Apalagi? Dan kita kenal dan yang punyanya itu Hobi Jordan juga. Siapa nih? Kita. Oh kita. Mr. Sarmento. Oh Mr. Sarmento. Itu karena kayaknya dia udah gak kerja sama brewernya lagi deh. Oh kayaknya. Itu gue suka. Gue memang suka root beer. Kayaknya ya. Iya. Karena gue udah gak pernah lihat brewernya main di tempat kita gitu. Soalnya dulu sih nongkrongnya di situ. Gue soalnya suka root beer. Dan gue cari root beer tuh sekarang udah gak tahu ya ada apa enggak yang bikin root beer ya. Kayaknya gak ada deh. Ada tapi ada mintnya. Iya. Itu loh makanya. Bukannya liquidnya kita dulu agak dingin juga ya? Enggak. Tipis banget orang nikotinnya ya. Tipis 2 seingat gue. Oh ya kan kita suka liquid dingin. Enggak itu gak dingin sekali. Enggak dingin sekali. Enggak dingin ya? Oh iya Sarmento. Ya Sarmento udah discontinue juga. Sampai gue cari ke dia tuh gak. Gue WA dia. Lu masih ada gak? Tinggal rasa yang lain tuh. Kan dia ada bir ada apa kan. Aduh. Akhirnya gue jadi kayak gimana ya. Ya udah sih cari yang gue bisa terima. Ya kalau relax ini bisa gue terima ya. Pertama gak ada leaking. Gitu loh. Terus lu diemin. Lu misalkan lu gak bawa lu diemin. Ini gak ada leaking di sini. Gak ada leaking di sini tuh. Ya buat gue yang gak mau pusing dan gak ngerti coiling ya. Mungkin ini salah satu yang terbaik. Gitu loh. Tapi kalau misalkan pot-pot yang gue beli atau yang gue pernah lu kasih gue gitu. Itu masih gak. Buat gue tuh oke, cuman gak seini gitu loh. Terakhir lu kasih gue yang merah apa? Ursa. Nah itu oke tuh. Oke buat gue. Oh gak terakhir gue kasih lu. Nah itu yang kita Anya. foto Anya. Iya. Sebelum Anya kan yang kita foto di itu kan Ursa. Yang di pick ya? Itu oke. Cuman ya itu leaking juga gitu loh. Oh ya itu. Gue gak ngerti sih ya. Ya ini mungkin buat importir itu ya mestinya harusnya ada solusinya ya. Bukan gue ya ini mah pendapat personal kalau ya. Kalau buat importir kayaknya enggak sih. Kayaknya ya buat produsen mungkin ada, ya. Iya harus soalnya ini bisa gak leaking gitu loh. Iya kan?
Berarti harusnya vape. Ya logikanya kan seperti itu gitu loh. Ya dan ini sorry alasannya, ya, ini juga marketnya gede loh. Emang. Gitu loh. Emang. Ya apalagi yang user ini nih banyak loh kalau gue lihat. Apalagi sekarang buka di mall-mall. Dan harganya terjangkau sekarang, Pak. Masa? Kalau nggak salah, enggak, satu gini, lu starter pack 130.000. Oh ya 130. Iya. Iya kan? Ini nanti ke depannya lagi ada disposable lagi. Ada satu yang gue belum pakai tuh. Apa tuh? Dotmod. Oh gue kasih lu juga ya? Gue belum buka tuh malah. Gue lupa. Nah, kalau di negara-negara sebelah ya, Malaysia lah paling deket ya. Tapi di Amerika juga. Tapi ya paling banter mungkin di China sama di Malaysia. Malaysia lah paling berasa. Jadi yang bikin begini nih, yang freebase yang ya saat juga lah. Itu udah kegusur semua sama disposable. Jadi marketnya udah, apalagi yang advance yang harus gulung-gulung coil ya, yang hobi doang ada gitu masih. Cuma kecil market besarnya disposable. Ya di Amerika juga udah. Soalnya tahun lalu ya istri gue balik bawa ini berapa biji yang disposable. Bener-bener bukan cartridge ya jadinya, bener-bener ini lu habis aja udah. Buang udah nggak bisa dicas. Menurut lu bakal works nggak di Indonesia? Kalau ada disposable gitu. Bakal. Balik lagi ke harga ya. Oke. Ya kita nggak ngomong harga dulu, kita nggak tahu harganya nanti karena mungkin gue nggak tahu sih perhitungan cukainya gimana. Tapi kalau misalnya itu lu pakai berapa hari? Ya karena ini kan boleh dibilang second ini gue. Oh jadi bukan pakai itu doang. Ya ini bisa mungkin 4 hari kali, 3-4 hari ya. Oke, kalau nggak second anggap aja 2 hari. Iya. Ya kan? Iya. Memang hitungannya 2 hari sih di orang. 2 hari. Satu kartu berapa duit? Ada yang 70, ada yang 90. Oke, 70.000. Ya sebungkus sih. Sehari. Kalau 2 hari kan 35.000. 70.000 2 hari. Iya, 35.000 ya. Misalnya nih ada yang 100.000 bisa 3 hari gitu. Ya worth it. Disposable. Ya, masih sama aja jatuhnya. Iya. Lah kan hitungannya hitungan cartridge kan. Iya. Ya worth it. Soalnya gini loh. Kalau toys kan ini vape ini kan hitungannya toys ya. Waktu awal gua jualan itu toys ya, bukan tuntutan ya. Iya. Lu toys, lu mungkin demen ngoprek ya. Ya, lu demen ngoprek, lu demen gini buat ngabisin waktu lu buat ya enjoy life lu lah. Iya. Ya. Killing time. Iya kan? Kalau mungkin zaman sekarang healing. Iya. Alah healingnya coiling. Ya kan bisa ada kan? jadi coil blender biasanya kayak itu. Kayak gini nih. Ntar kita pegang gini ya. Terus kayak orang gila kita ketawa sendiri. Kan begitu. Iya. Enggak lah. Kalau sekarang di-handcheck lah minimal ya. Di foto lah yang cantik dikit. Nah, terus kalau sekarang gua rasa mungkin masih ada yang orang buat toys seperti itu. Tapi kan market yang besarnya bukan itu. Orang cari simple. Betul. Gitu loh. Kenapa gue pakai 2 ini? Karena simple. Tapi kan? Bukannya IQOS itu gak simple ya? Lebih gak simple, gak sesimpel ini. Gitu loh. Soalnya gini, ini kenapa gue bilang paling simple? Karena kalau yang vape punya, itu gue kadang tuh mesti masuk. Clicking kan di dalam. Gue tuh korek-korek tisu. Kalau ini, blade-nya harus dibersihin atau rod. Betul. Ya. Dia ada 2 macam ya. Ada yang rod, ada yang blade. Itu harus dibersihin. Nah, ini gue punya udah custom nih. Jadi udah di bore up. Oh, bisa di bore up? Bisa. Gimana caranya? Jadi ada satu yang jago lah di Indonesia. Dia bisa ganti blade-nya. Oh, lu udah tau yang baru lagi belum? Udah, punya. Yang di dalam hitnya ada platnya? Oh, Illuma. Iya, Illuma. Kalau ini enggak, ini yang versi ininya. Ini yang lain lagi. Ini IQOS juga, tapi di Indonesia enggak. Tapi ini modelnya rod, bullet. Ini kan jarum kan? Iya. Kalau yang Illuma itu beda lagi. Yang Illuma itu kan ada platnya di dalam hitnya. Iya. Mahal itu masih. Mahal sekali Illuma karena rokoknya mesti import kan. Iya. Nah, ini jadi panasnya lebih dapet. Lebih panas lagi. Dan gue lebih suka. Terus gue ada ditawarin yang merek Cina kan. Lebih powerful, bla 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 bla. Iya, ada yang bisa diatur panasnya gua beli. kan. Istri gue suka. Tapi gue gak suka. Gue tetap ini yang di custom. Buat gue ini the best buat gue. Tetap bisa di custom ya? Custom.
Gue baru tahu loh ini dan bisa itu di-custom. ternyata ya bukan cuma lu ganti ya kalau gue lihat ya. Jadi yang ahlinya itu ganti terus dia cek gitu loh. Ini power top speednya di berapa lah kalau mobil gitu loh. Oh, sebentar admin tuh tolong yang minta giveaway bisa di wisuda atau enggak itu ya. Bisa-bisanya ada yang minta giveaway di sini ya. Astaga, ada yang minta giveaway dong. Lanjut kok. Nah, ya. Jadi dia mungkin cek ya default berapa, kayak kalau kita di RDA mungkin 0, berapa pakai volt berapa, topnya nih di berapa gitu. Kalau ini juga sama. Jadi nggak semua device bisa di custom. Oh, ada oprekannya juga. Ada. Aku baru tahu. Dan itu ya boleh dibilang kayak penatua lah ya, kayak senior banget nih orang, jago memang. Salut gue sama dia. Ya apa-apa dioprek. Iya. Itu gara-gara dia pakai nggak puas dia sama dia dikerjain sendiri gitu kan. Nggak ngerti sih historinya, karena gue baru kan pas gue pakai gue baru kenal kan. Dulunya gue. Nah, Irwan juga sempet pakai ini terakhir, tapi dia sekarang balik lagi ke pot system atau close system gitu. Oh. Jadi, nah kalau buat gue ini simple tuh paling simple. Kenapa? Ini nggak perlu lu ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Dan orang sekarang kalau menurut gue ya, anak generasi sekarang dan mungkin generasi yang gue, ya udah umur segini lu mau ribet apa lagi? Pasti yang begini carinya lah. Yang datang ke mall ada. Gitu loh. Atau lu beli di web klik ada gitu loh. Ya. Itu kan tuntutan zaman ya. Ya. Udah yang dicari praktisnya. Yes. Rasa nomor 2. Ya, itu mungkin ada yang nomor 2, ada yang beriringan kan. Kayak gue mungkin ini rasa nomor 2, yang penting gue dapet simpelnya ini gitu loh. Ya kan gue dapet simpelnya, terus gue alternatifnya daripada gue ini terus juga kering banget ini di sini kan. Ini kan gak ada cairan sama sekali soalnya. Soalnya kalau pilihannya ada vape di situ, vape menawarkan lebih banyak rasa nih. Buat yang mengedepankan rasa mungkin bisa mainnya masih di vape nih. Yes. Dan dia gak mikirin praktisnya ditaruh nomor 2 atau mungkin nomor 3 gitu. Iya. Ya kan? Harga ya anggap aja semua mampu deh ya. Gak ngomongin harga gitu. Jadi tergantung kebutuhan orang dong berarti kayak gitu. Iya. Kalau memang cari praktis ya. Ya kalau memang mau mengangkat market ya kalau gue lihat ya. Ya. Market ini siapa nih maksudnya? Ya market. Yang jualan? Yang enggak bukan, yang usernya. Kan usernya kan harus yang harganya yang terjangkau kan. Sebenarnya hitungannya gitu loh. Kalau Indonesia kan harga gak masalah, yang penting murah. Nah. Itu. Pepatahnya kan gitu. Tapi gue baru jual Atmizo. Masih ada yang beli? Ada men. Kok tahu lu jual? Maksudnya kan kok dia gue posting di marketplace kan. Oh. Gue taruh satu. Berarti dia tahu tuh barang apa? Tahu kali yang masih model gini. Yang iya, masih mechanical kan? Iya yang panjang tuh yang apa sih tipenya gue lupa. Masih ada yang nyari, kolektor kali dia atau itu gue masih banyak rahasian juga, ada yang nyari kemarin, ada yang nawar, cuman gue nggak mau kalau jual kemurahan gitu loh. Ya nggak tahu sih masih bisa dipakai sekarang apa enggak, tapi kan itu barang boleh dibilang udah barang collectible sebenarnya ya. Tapi sebenarnya eranya Russian itu kan sempat dicari lagi pada saat ada MTL tuh. MTL kan yang memang tanknya yang dip-tipnya yang panjang-panjang, airflow-nya kecil-kecil. 2021 MTL ya dari 2018 ada ya sebenarnya. Cuma 2021 mereka kayak apa ya, kayak naikin exposure lah, banyak orang nih pindah MTL yuk gitu kan. Memperkenalkan lah MTL banyak ya, pilihan itu gitu. lah ya. Ya, yang menjadi opsi lagi nih, oh vape nih ada yang DTL, ada yang pot, ada yang MTL gitu kan. Dan ya termasuk banyak penggunanya juga banyak yang setia di situ gitu. Dan gue rasa tank-tank yang dulu masih kepake karena ya cara ininya masih sama gitu. Cuma mungkin cara buildnya sama bentuknya aja yang beda gitu. Yang sekarang-sekarang mah udah lebih pendek. Ya, ya kan? Kalau gue lihat sekarang ya mereka kayak di satu toko kamera yang gue sering main ya. Itu mereka punya tim kreatif rata-rata ya kalau nggak pot ya relax. Tapi banyak kan pakai pot. Gitu loh. Pot itu dalam artian vape ya, bukan ini ya. Yang pakai ya, pot yang open system kan. Iya, modelnya kayak gini juga. Jadi ini sebutnya sebenarnya ya ini pot, tapi ini closed system. Oh, yang open Kalau system. Ini pot, yang kayak gini, Itu pot, kayak Ursa. Ursa tuh pot open system. Ah ya, kayak gitu. Jadi yang pakai relax mungkin karena banyak yang nggak tahu kalau relax itu udah murah kan. Jadi akhirnya
Mereka masih anggap itu barang mahal gitu loh. Kan pot mungkin ada yang, kalau yang vape punya kan ada yang 100 ribuan mungkin ya. Gitu. Ya umurnya juga gak panjang biasanya. Loh, makanya sebenarnya semakin murah kan ya ada harga ada rupa ya. Ya ada lah emang yang 100 ribu yang. Gua gak ngerti sih ini. Ada sih mini Chan tuh 100 ribu lumayan awet. Kalau ini kan ketahuan Philip Morris. Ya. Ya kan. Kalau ini gue gak tahu siapa tapi ini kuat, berani loh, gila dia buka store-nya tuh dia. Ya kalau nggak salah yang punya di China kan masuk top 10. Enggak, di Indonesianya. Oh di Indonesianya ya. Yang pegang gitu loh. Oh banyak yang pegang kalau nggak salah. Oh lu bisa franchise itu. Iya banyak yang pegang gitu. Iya. Ya udah nggak satu orang berarti. Kalau ini nih yang dari dulu gue pengen cobain ini nih. Apa sih? KC, itu KC ya? Ya kayak Sprite katanya. Oh, ambil aja. Nggak mau, jangan. Ntar gak bisa pulang gue. Dicegat gue. Ntar gue mintain. Ya itu termasuk. Oh sama ini nih yang gue sering banget nih. Kemarin kaosnya ada kan kita foto bukan? Yang mana sih? Sunday. Oh iya Sunday. Nggak, kalau Sunday gak bisa, lu manis. Gak cocok buat lu. Satu lagi Pe. Lagian kan itu freebase. Zaman dulu ya. Satu gue punya kan. Satu lagi Pe. Dulu Philip Rock yang enak. Udah gak ada juga Pak. Ya Philip Rock sih. Tapi legend. Ya dari zaman gue vape ya. Nah itu bisa sama kita selera Philip Rock. Iya jarang kan gue malu sama orang musuhan mulu. Iya emang. Philip Rock tuh bisa sama. Kita yang sama tau gak Pak? Ikut Amerika pasti sama. Iya. Suicide Bunny. Apa tuh yang drum catur? 5 pound. Nah. Iya. Iya kan? Itu tuh gue cocok tuh semuanya. Castlong Reserve anjir mahal banget. Oke, ternyata gitu ya guys ya. Opa ini ya jadi ya kita kalau kemarin di podcast sebelumnya adalah ngobrol sama Opa Dike ya mungkin ini adalah contoh casual vapers. Nah, gue juga kenal Opa Dike di 2014 ya kayaknya gak salah. Iya lah, Deka kan juga pernah ke Deka toko tuh nongkrongnya di itu tuh dulu tuh. Sevelnya Pak Kubuwono apa mana tuh ya kalau gak salah ya? Dia Sevel Duren 3 deh kayaknya. Oh bukan yang Pak Kubuwono ya? Bukan. Sevel Duren 3. Emang anak komunitasnya dulu namanya D3. Duren 3 gitu. Yang kemarin habis tempat tembak-tembakan tuh ya deket situ. Opa Dike. Iya, dia emang kemana-mana. Siapa yang gak kenal dia sih? Ya cuma sekarang dia udah di Jogja Opa. Hah udah pindah? Udah berapa tahun ya? Udah 3 tahun kayaknya. Oh sekarang tinggal di Jogja. Dari 2018. Dari 2018 sampai 2019 ya? Iya, 2018. Dari 2018 udah 4 tahun berarti dia. Dapat orang sana nikah di Jogja. Ya nikahnya di sana juga. Bininya orang Jogja terus dia pindah sana. Jadi dia kesini kalau event doang. Oh gitu. Minggu depan kali dia kesini kan. Gue terakhir ke event tuh yang di PRJ ya. Sebelum pandemi tuh. Yang gue ketemu lu ya. PRJ? 2018 atau 2019 ya? Abis itu ada lagi sekali ke JCC terakhir. JCC itu vaper terakhir. Yang 2019. Yang model Movi punya tuh apa tuh yang stick itu yang bisa digrafir, di laser. Oh dulu Ice Switch. Ya. Oh lu pergi kan? JCC pergi kan? Iya ketemu lu. Iya. Yang lu jadi juri. Itu terakhir lu pergi? Iya. Dan itu vaper terakhir memang. Setelah itu baru besok nanti. Oh bukan yang kemarin ada di PRJ itu? Ya beda, itu beda. Oh beda IO? Beda IO. Gitu. Itu GV yang kemarin di PRJ. Vaper baru ada lagi nanti nih, 24-25 ya. Selama 2020 tapi pandemi, 2021 masih gua pandemi. Di vape itu pernah jadi juri loh. Tapi juri foto. Jadi foto, kan emang kontesnya foto. Untung gak disuruh juri koil gua. Sebentar nih, ngomong foto nih. Kan sebenarnya lu nyebut diri lu fotografer gak sih? Iya kan? Ya gue mungkin ya kalau sebenarnya gini ya, fotografer itu sebenarnya kalau persepsi gue, fotografer itu semua orang yang motret itu fotografer. Tinggal fotografernya profesional atau hobis. Oke. Gitu loh. Kalau kita hitungannya udah profesional. Bukan profesional udah arti bisa nyari uang dari foto. Udah dapat income dari foto. Biarpun cuma 10 tahun lu dapat 1 kali, lu udah pernah dapat job dari foto. Itu artinya lu udah profesional. Oke. Kalau menurut gua ya. Tapi kalau hobis itu yang cuma seneng-seneng doang gitu loh, yang malah lu buang uang. Bukan ngomong gua terlalu kasar kali ya, buang uang. Maksudnya spend, mungkin ikut foto, ikut moto burung. Iya kan? Ya hobi bener-bener begitu. Atau foto, tapi gak buat cari duit. Bukan, buat seneng-seneng aja. Oke. Nah kalau
lu lebih suka menyebut diri lu pedagang atau fotografer? Gue dua-duanya, Pe. Oh, pedagang iya, fotografer iya. Gue cuma diri gue yang gak jual kayaknya. Oke, ngomongin foto nih. Lu kan masih konsisten postingin foto nih di IG, iya. Kan? Yang gue pikir gue satu-satunya laki yang ada di IG-nya dia. Biasanya perempuan semua. Ternyata enggak sih. Ada yang lebih ganteng juga di sana ya. Tapi emang model kalau dia ya. Bukan model dia, juri. Bukan model? Hah? Juri. Dia jurinya MMA, itu One Pride. Oh iya. Si itu kan siapa? Max Martinos kan. Yang di foto sama dia, gue sama dia doang. Yang lain perempuan semua. Enggak, gue ada pernah foto model cowok di Bali. Cuman dulu gue pemikirannya gak pernah gue upload gitu loh. Karena dulu pemikirannya salah ya. Ya karena gue masih seneng-seneng aja, fun-fun aja gue dapet kerja foto. Soalnya gue sampai sekarang kalau ngomong job foto ya gak terlalu banyak gue dapet. Gue lebih banyak dijual di alatnya. Banyak dagangnya. Iya. Ya mungkin gue berasa mungkin networking gue kuatnya di sana. Bukan di fotografinya gitu. Ya gak apa-apa. Tapi tetap skill tetap gue asah. Kan lu tetap motoin gue. Iya. Nah pada saat itu gue takut gitu loh. Takut like-nya dikit lah. Zaman-zaman era IG lah pas 2019 gitu loh. Padahal kalau menurut gue itu foto sebenarnya ya susah ya kalau udah masuk Instagram, udah masuk sosial media kan yang dilihat bukan quality fotografinya kadang kan. Ya, nggak semua ya terlalu. Biasanya ada yang nge-like karena cantik ya kan. Yes. Like karena seksi ya kan. Yes. Nah di zaman sekarang nih IG yang udah kayaknya udah lari dari yang dulu album foto, portfolio dan segala macam. Gue ikut IG dari awal loh. Iya makanya. Dari 2010. Kan memang dari 2011. Sesuai judulnya kan. Iya. Early adopter tuh gini nih. Ada iPhone pertama main. Ya kan. Ada IG pertama main. Pasti lu dulu juga main. Sebelumnya main apa? Friendster lu main juga? Enggak. Friendster enggak? Facebook? Enggak. Gue udah start awal dari BlackBerry. Enggak. Dari PDA. XDA, O2. Itu zaman awal-awal milis kan di situ juga kan mainnya kan. Jadi ya, berarti lu IG udah dari awal, IG dari kapan sih? 2011 Oktober. 2011. Oktober. Ya dulu kan memang platform foto gitu kan. Nah, zaman dulu tuh kita sampai bisa pelajarin algoritmanya mereka. Oh ya? Iya. Kita pelajarin gitu loh. Jadi ada community yang namanya iPhone Asia itu kita pelajarin algoritma. Jadi misalkan gini, kita udah tahu nih tiap 2 jam sekali kita upload. Terus kita pancing. Itu ada awal-awal tuh algoritmanya lucu tau gak lo. Kalau lu dalam 1 menit dapat like segini, lu masuk populer. Dulu ada populer. Populer tuh yang sekarang gambarnya kaca pembesar, search. Itu populer. Jadi kalau lu bisa kalau sekarang mah. Iya, populer gitu. Kalau lu bisa masuk situ, nanti kan orang luar lihat semua kan. Nah, misalkan lu nih, lu belum pernah populer gitu. Ini ceritanya kan senior kan gitu. Ya kayak lu kalau di vape kan gua kan kayaknya newbie gitu kan. Kagak lah. Nah, terus tapi kalau lu ada tutorial gitunya. Ada. Nah, lu upload. Nanti itu kasih jamnya segini, kasih tahu. Sampai ada milisnya tuh, ada grupnya gitu. Upload tuh. Populer. Lu seneng banget kan, Pe? Foto lu bisa masuk di itu. Dan dulu bisa perang antar negara kita. Oh gitu. Jadi Instagramer Indonesia sama Instagramer mana ada ledek-ledekan lah gitu kan. Kita bom dia langsung. Kalah, nyerah. Ya, tapi keseruan itu kan udah beda ya sekarang ya. Sekarang dengan ya dulu kan masih algoritma sekarang berantakan banget dan dulu kan masih urutan posting tuh. Maksudnya jam berapa ya yang terakhir posting paling atas. Kalau sekarang kan enggak, yang muncul di feed itu kan ya suka-suka algoritmanya platform gitu. Hari ini sama besok bisa ceritanya bisa beda gitu. Sekarang yang Instagram sudah ya ke TikTok-TikTokan nih. Bikin reels, bikin segala macem ya kan. Sampai ada postingan yang rame-rame pada bikin apa sih yang Instagram push me to make reels but I'm a rebel and this is a photo as a reels gitu kan. Kan eranya udah arahnya ke video pendek vertikal nih gitu. Nah gimana kok sebagai fotografer ngeliat itu? Apa masih, lu gue lihat masih konsisten foto gitu. Ya gini ya, dulu tuh, kalau zaman dulu kan fotografi kan masuknya kan di Pinterest, 500px gitu loh. Cuman kan eranya kan waktu itu udah lari ke Instagram kan. Nah pada waktu Instagram itu pun kita sempat beberapa yang kecewa waktu mereka udah ada di Android. Dulu tuh kita punya pride sendiri bahwa Instagram itu cuma ada di Apple.
Iya. Nah begitu udah di Android dan mulai banyak iklan, banyak jualan, kita sebel gitu. Nah yang konsisten pada saat itu sekarang tuh followernya banyak sekali. Pada saat ini gue cerita ya, gue cerita flashback dulu ya. Nah akhirnya pas gue mulai main di fotografi, gue mulai serius di fotografi, gue mulai upload. Akhirnya gue pikir kenapa gue upload sampai sekarang gue konsisten, karena itu portfolio gue. Dan gue lihat sejarah prestasi gue ya, prestasi dalam artian quality of fotografi gue tuh, gue bisa lihat kalau gue scroll kan, anjir foto gue zaman dulu kayak gini gitu. Sama gue juga gitu. Kalau nyaki postingan lama, gue scroll ke bawah gitu. Postingan gue 2018, anjing gue dulu moto begini doang. Apalagi sekarang, apalagi sekarang ya kan kita ketik dari create terus kita lihat jam itu kan kita keluarkan yang 10 tahun yang lalu anjir foto gue gini banget kan gitu. Paling nggak kan lu lihat gitu, oh dulu kita pernah bego juga gitu loh. Iya kan ngomong kasarnya kita pernah bego gitu loh. Jadi ya jangan sombong gitu kan ngomong kasarnya gitu kan. Tapi gue ada malah sampai gue pas scroll ke bawah, buset ini gue motonya dulu gimana ya. Gue pernah kayak gitu. Gue suruh moto lagi gak bisa itu. Ada gue yang kayak gitu. Nah jadi terus sekarang karena platform aplikasi kayak gitu sekarang banyak, akhirnya sebenarnya dulu mungkin Instagram gak merasa terganggu ya. Iya. Ya. Kalau yang gue pelajarin ya. Tapi ya mungkin 2 tahun belakangan ini gara-gara tapi terakhir TikTok. akhirnya TikTok totalnya melejit kan. Ya kan? Ya sebenarnya Instagram juga dulu begitu gitu loh. Cuman beda era aja kan. Iya. Beda generasi kan. Nah akhirnya kan si Instagram gak mau kalah ya. Otomatis gak mau kalah. Yang punya Instagram siapa sekarang? Iya kan? Masa gue lihat kalah sama David gitu loh. Ngomong kasarnya kan gitu, ngomong kasarnya. Gue lihat nggak mungkin mau kalah lah pasti. Dia bagi gimana, akhirnya dia lupain, dia menghalalkan segala cara jadinya kalau menurut gue. Sebenarnya nggak perlu ya. Ini ya gue juga nggak main YouTube ya. Gue nggak pernah bikin podcast, nggak pernah apa. Jujur aja ini gue masuk podcast perdana ini. Jadi namanya kan jauh dekat ya. Iya makanya. Jadi kalau gue lihat ya, yang gue pelajarin deh ya. Dulu tuh waktu awal pandemi, trennya toko kamera bikin live streaming. Wah live streaming, booming sekali live streaming pada saat itu. Karena semua orang di rumah kan, ya kan orang gak boleh kemana-mana. Ya ini podcast juga ada karena pandemi. Iya. Kalau gak ada pandemi gak ada. Terus kan yang gue lihat ya, akhirnya kan jumlahnya tuh kan gak konsisten kayak waktu itu gitu. Turun kan, iya kan. Ya mungkin kalau gue lihat juga, ini trennya ini kan hanya kayak sempat YouTube. Semua orang mau bikin YouTube gitu loh. Ya sekarang semua orang berlomba-lomba bikin TikTok. Lu gak bisa apa-apa, yang penting handphone lu bagus. Lu goyang-goyang ini jadi. Lu pernah gak lihat gue punya Reels? Yang jadi supir angkot yang cuma naik. Oh iya. Itu yang lihat begitu banyak men. Gak ngapa-ngapain cuma gini-gini doang. Yang filter ya. Kan? Maksudnya lu gak perlu effort apa-apa gitu loh. Gitu loh. Dan gue nggak ngerti sih yang gue nggak ngikutin TikTok ya. Gue sempat dikasih tahu teman-teman fotografer gue, lu masuk TikTok, lu bikin YouTube gitu. Pada waktu itu gue mau bikin YouTube, yang benar-benar ngikutin zaman dan bikin kan Om Fajar ya. Iya kayak gini gitu. Kalau lu mau bikin ruangan begini kan investmentnya lumayan dan lu mesti punya suatu space yang cukup kan. Buat kalau di rumah sendiri gitu loh. Lu mau bikin live di YouTube gitu. Terus trennya sekarang TikTok ya. Apa iya sih bisa bertahan sampai kayak Instagram? Instagram biar sekarang lagi galau istilahnya ya. Galau, lagi kayak limbung gitu, kayak di tengah laut ya. Tapi dia berapa tahun men? 11 tahun bisa survive. Gak segampang itu loh. Dengan hanya taruh foto ya. Iya gitu loh. Dengan hanya begitu yang dia mainin cuma algoritma. Ya gue gak tahu sih ya TikTok apa bisa iya gitu loh. Soalnya kan TikTok juga sekarang udah mulai komplain. Alah cuman gara-gara gini aja. Ini gue anggap gue sebagai punya brand ya. Mau pakai lu gitu. Lu begini mesti bayarnya segini. Ini ngomong fee ya. Ini segini. Udah gak masuk akal. Kadang tuh harganya udah gak masuk akal gitu loh. Memang iya gitu loh. Sekarang nih promote ini udah gak kita perlu pasang banner di jalanan yang besar gitu ya. Gak perlu gitu loh. Lu sekarang semua bisa digital. Semua lu dengan platform-platform yang ada tuh lu udah bisa promote gitu loh. Lu bisa jualan. Either di marketplace juga sekarang mereka bikin live lah apalah segala. Banyak gitu loh. Dan sekarang juga mereka brand itu punya production sendiri semua masing-masing. Ya mungkin kayak ini aja ada tim kreatifnya. Ya kebanyakan brand sekarang ada in-house-nya. Jadi kalau gue lihat ya ini sih tren ya TikTok ini gue nggak tahu sih, karena gue nggak ngikutin ya, cuman gue juga
udah nggak kayak zaman gue di iPhone atau di mana yang ngikutin kayak waktu Instagram ya, itu kan momennya pas sama zaman gue lagi hobi gadget ya. Kalau sekarang kan ya udahlah, TikTok juga kita mau ngapain, masa gue mesti gini kan enggak. Iya enggak. Terus gue mau balik lagi ya, bikin konten apa ya. Menjatuhkan martabat. Terus gue mau bikin konten soal fotografi ya gue perlu space lagi segini. Kalau gue punya studio mungkin gue bisa ya, studio gue nggak ngadi rent. Gue bisa bikin gitu loh, nambahin ini gitu loh. Terus kemarin gue diajari sama tim kreatifnya toko kamera yang biasa gue nongkrong. Sebut aja DOS. Ya. Kayak tongkrongan kita sama lah. Nah, tim kreatifnya dulu videografernya itu Lutfi, itu dia kemarin ngajarin gue, lu bikin aja apa video gini, ntar lu edit sendiri. Mulai aja dari yang gampang gitu loh. Cuman ya mungkin karena faktor umur ya, mungkin kreatifnya mah ada ya, cuman ngejalanin yang, kalau gue tuh udah mulai orang yang gue perlu videografer, gue perlu ini gitu loh, gue nggak bisa gitu loh, gitu loh. Kalau ngomong ide mungkin masih banyak ya ide gitu. Tapi kalau misalkan untuk suruh gue ngejalanin sendiri, terus ntar gue taruh di mana pas gue moto, lu senderin aja kan ya, kali di rooftop tuh jatuh kan, nyesek gue, gitu, itunya jatuh, kayak iPhone gue misalkan gitu kan, iya kan, ngomong kasar kan gitu, kayak waktu gue fotoin lu, ada yang bikinin video, pas gue upload foto lu gue lupa. Iya kan? Iya. Jadi kadang akhirannya, ya lain kalau teman-teman gue fotografi gue yang lain ya, mereka memang rutin, continue ya udah, dan mereka udah jadi KOL, brand ambassador apa segala ya, mungkin butuh untuk seperti itu gitu loh. Gitu. Berarti it's okay ya, tetap ya konsisten. Ya kalau gue bilang aja. Ya sekarang ya ini yang gue denger ya. Sekarang YouTube aja udah gak se-booming 1 tahun 2 tahun lalu kan. Enggak. Iya kan? Enggak. Apa iya TikTok bisa konsisten seperti Instagram bertahan 11 tahun gitu loh. Kalau ini yang pertanyaan gue yang detik ini nih ya. Gitu loh. Ya, kayak dulu ya. Lagi gitu. Dulu tuh zaman dulu ada saingan Instagram waktu 2010-an gitu. Sebelum 2015 ada. Aduh, gue lupa namanya apa. Kemarin gue sempat ingat ada beberapa. Nggak jalan. Sosial media gitu juga. Iya. Nggak. Oh, gara-garanya dulu Instagram dibeli sama Facebook. Terus kan jualan tuh udah di Android apa. Kita main ke situ. Nggak bisa. Doesn't work. Iya. Yeah. Nggak bisa. Kayak terus pet. Pet itu kan booming itu sebenarnya. Tapi nggak kuat kan, akhirnya nyerah juga. Iya. Ya dulu kan itu kayak privilege-nya iPhone juga kan. Cuma ada di iPhone kan dulu. Mainan orang-orang iPhone itu. Ya jadi kalau gue lihat ya TikTok mungkin untuk, ya kalau bikin tren sih gampang ya. Tapi untuk konsisten ya sulit kan. Ya ada yang bilang juga the new YouTube gitu. Maksudnya kan semua diviralin bisa lewat TikTok. Kayak apa Fashion Week gitu. Citayam kan juga viralnya kan juga karena TikTok gitu. Semua di TikTok cepat gitu. Karena ya gak butuh effort banyak tapi bisa gini, punya kalau gue lihat view TikTok yang banyak itu gitu. Booming itu karena balik lagi ke populasi suatu negara ya kalau gue lihat ya. Jadi negara di Asia ini, terutama di Asia Tenggara mungkin ya. Asia lah kita ngomong seluruh satu benua Asia ya. Ya banyak banget kalau sama Asia, soalnya ada Cina. Nah, lu bandingin sama Eropa aja gitu ya. Ya di sana nggak bakal se-booming. Lu berapa mata men yang lihat? Iya. Jumlah penduduk ngaruh ya. Iya, jadi semua akhirnya lariin fokusin ke Asia gitu loh. Tapi gue juga gak betah di TikTok. Iya gitu loh. Komennya banyak gak bermutu. Ya kadang di Instagram aja. Gini. Ya, yang gue suka dari Instagram dan gue gak suka di TikTok adalah, sama dan di YouTube ya. TikTok sama YouTube gue anggap sama nih. Karena orang yang komen tuh gue gak bisa lihat dia siapa, maksudnya nggak bisa gue ciriin dia siapa gitu. Ya emang profilnya bisa gue lihat. Apalagi kalau di YouTube ya, orang komen gitu kan nggak ketahuan dia siapa. Ya udah sih, bisa siapa aja gitu, punya channel atau enggak bodo amat kan. Kalau di IG kan ya udah, oh kelihatan nih, oh postingannya 0. Ya ini mungkin cuma netizen doang. Ghost. Gitu kan. Ya kan. Kalau zaman dulu bilangnya ghost. Iya, cuma ya udah akun cloningan atau apa, anggapnya begitu gitu. Tapi kita bisa interaksi di Instagram. Kalau di TikTok kan ya udah tuh besok dia bisa datang lagi, enggak ya udah. Kayaknya gitu. Kalau TikTok tuh kayak reels ya, lu posting terus lu nggak mau jawab, lu nggak mau lihat, ya udah pusing amat gitu. Ya itu suka-suka yang punya akunnya. Cuma menurut gua orang-orang yang di situ banyak kan, ya apalagi kalau di vape sih, gua banyak malas jawab tuh pertanyaan yang terlalu basic gitu.
udahlah nggak usah lah. Daripada gue capek jawabin nggak jawab juga kadang-kadang nggak enak ya kan. Tapi kadang-kadang jawab juga pengen ngegas malahan. Ini apaan sih? Ada satu nih. Ini nggak tahu ya gue soal vape ya. Lu kan dulu foto liquid kan. Dan lu juga yang bikin gue foto liquid. Yes. Jadi dulu gue gak moto liquid ya. Gue gak moto produk lah intinya ya. Foto itu, coil. Ya awal-awal moto coil. Gue punya kamera tuh buat moto coil doang. Terus gue suatu hari pergi event. Yang event DOS yang di reuniin Kota Tua. Iya. 2017. Motret model lah. Yang gue sebenarnya, gue gak terlalu suka sih moto orang sebenarnya. Cuma terus dia bilang, udah Pe, lu moto produk aja gitu kan. Yang ya udah sih gue coba aja gitu, enggak. Kenapa gitu? Pada saat itu gue ngomong kayak lu gitu karena gue lihat tuh liquid lokal lagi rame-ramenya tuh pada saat itu, dan mereka butuh sarana, dan gue yakin gitu dengan PD-nya dalam hati gue ya, mereka nih nggak bakal bisa moto gitu, anjir. Jahat gak gue? Iya sih ya, saat itu betul, bener kan? Saat itu betul. Terus gue lihat foto lu gitu loh, dan lu tuh ya gue kenal lu kan udah lama. Dan gue yakin lu bakal bisa. Makanya gue berani ngomong gitu sama lu. Padahal tuh waktu itu gue belum punya apa-apa sih. Kan lensa makro gak ada. Tapi pada saat itu kalau lu jalan dulu. Karena lu jadi the leader pada saat itu. Sebenarnya udah ada sih. Iya enggak. Maksud gue yang gue lihat di circle gue tuh. Lu bakal the leader. Kenapa? Ya karena lu udah nekunin dari awal gitu loh. Ya thank you loh buat insight-nya waktu itu jadi banget. Cuman ada satu yang gue sejalan sama lu soal gue kalau yang teman-teman lihat di sini soal fotografi ya, lihat Instagram gue, mungkin lihat foto gue ya ngerti lah ya. Tapi makna asli foto gue tuh bukan ngeluarin pornografinya ya. Ya, gue anggap yang viewer di sini udah dewasa semua nih. Artnya ya. Seksi tapi ada artnya. Tapi kalau foto lu mah masih mending daripada fotonya Niki. daripada dan art dan lightingnya ya. Maksudnya gua ngelihatnya dari situ ya. Lu sempat gue berapa kali ngeliat lu tuh lu ngomel tuh. Yang kalau promo ini boleh gak sih ngomong? Boleh. Ngomong liquid, promoin liquid itu dengan cewek yang harus seksi gitu loh. Dan seksinya tuh bukan seksi buat gua ya. Seksinya tuh gak bagus ya. Gak bagus cipi. Ya. Nah, gue itu sejalan sama lu gitu loh. Maksudnya nggak mesti begitu kan gitu loh. Oke, like-nya banyak, yakin gue. Ya emang kan banyak orang yang datang ke sana bukan lihat liquidnya, tapi lihat dari fotonya gitu. Iya. Gitu ya maksudnya. Fotonya ya nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Ya kan? Iya, dan sorry ya, modelnya juga belum tentu bagus. Kan? Ya kalau kadang gitu, kadang gini, soalnya bukan soal modelnya. Yang gue kritik, mungkin mereka cari followernya ya, si follower modelnya supaya mereka dapat. Yang gue kritik waktu itu adalah ngomongin yang melakukan adalah si model ini mau jadi bintang iklan lah istilahnya ya kan. Ya iklan liquid kan? Iklan liquid. Ya nggak cuma liquid sih, ada device juga beberapa waktu itu, mod mungkin kayak gitu juga ada. Tapi mostly liquid gitu. Yang ada yang diselipin di sini lah. Ya kan? Nah itu kan kayak gitu sudah judulnya sebenarnya dia mencari sensasi, ya kan? Yang ya kalau ngomong kasarnya sih sah-sah aja nih. Ngomong di semua global industri ya. Lu dulu juga apa iklan ya Aki kan juga ceweknya seksi-seksi tuh kalender ya. Iklan ban ya kan. Produknya ban motor, modelnya cewek, belum tentu ceweknya pakai motor juga kan ya. Kenapa dipakai cewek kan supaya attract cowok gitu kan. Makanya ya para dulu gue sebutnya apa ya? Kayaknya gue ada sebutannya deh. Ada sebutannya guys, apa ya lupa gue sebutannya. Ya kalau sekarang kita sebutnya buzzer lah, ya kan. Yang mereka ya cari exposure-nya dari situ gitu. Kalau dibilang sah-sah aja. Cuma kan jadi industri jadi gembel gitu. Nah sebentar, gini, ini sisi pandang dari fotografi ya. Iklan ban motor lo bilang, pakai cewek seksi. Oke, itu kalau menurut gua dari fotografi, kenapa mereka pakai model seksi? Umbrella girl nggak ada yang nggak seksi. Gitu loh. Itu masih, sekarang katanya nggak boleh loh. Iya, makanya itu masih match. Sekarang ya. Itu masih match. Seksis katanya. Enggak, itu masih match. Buat gue masih match gitu loh. Iklan Aki, oke, otomotif. Yeah. Otomotif itu identik dengan cewek seksi gitu. Oke. Tapi kalau misalkan
Zaman sekarang gue nggak tahu iklan Aki di kalender masih begitu nggak. Kalau lu melakukan nggak gini, itu kan kayaknya udah nggak ada deh. Itu kan di era kayaknya udah nggak bikin kalender juga mereka. Ya, itu kan di era 20 tahun lalu gitu. Iya. Kalau lu sekarang, ini menurut gue nih ya, kalau lu sekarang jual, kita ngomong vape nih, lu jual liquid nih gini, terus dengan foto yang sama dengan 20 tahun lalu. Loh, ini logika loh, ini masuk akal nggak ya? Iya. Nah, lu bukan yang mundur 20 tahun. Lah, bener nggak? Iya bener. Iya kan? Bener. Jadi justru yang mahal tuh ide menurut gua gitu loh. Ya, contohnya, ini gua bukan bilang gua hebat atau apa ya. Ivan kita fotoin. Itu kita ngomongin idenya kan. Betul. Iya kan? Sampai dia mau gitu loh. Dia mau, oke dia realisasi. Kebetulan dia juga jablay, disuruh apa aja mau. Cuman sayang pada saat itu buat gue masih nggak perfect. Kenapa? Nggak sesuai dengan idenya gue. Karena dia harusnya pakai taksido pada saat itu. Oh iya. Gitu loh. Iya, tapi iya. Konsepnya lebih mewah gitu nih, loh. iya. Gitu loh. Kita jual. Pakai setnya. Yes gitu loh. Iya. Gini ya, menurut gue kalau lu jual satu barang ya, barang lu mahal gitu. Ya, kita anggap device otentik lah ya, yang harganya 2 juta, tapi lu dengan konsep murah, barang lu murah men, bener nggak? Betul. Tapi kalau barang lu 100.000, lu bikin dengan konsep mahal, ya, barang lu mahal men. Betul. Value-nya dari presentasinya kan. Sekarang gini lah contoh ya, ini real life ya, lu naik Mercy, ya. Kita nggak usah ngomong eksotik car ya, kita ngomong mobil daily aja, nggak usah naik Mercy lah, CX-5 aja, naik tuh. Lu pakai sepatu Jordan palsu juga kalau yang nggak ngerti juga lu orang anggap asli, ya kan? Tapi lu naik motor, sorry nih, ya, jangan ngomong naik motor, lu naik mobil LCGC lah, lu pakai Jordan belum tentu orang nganggap Jordan lu asli. Kayak mobilnya Tonga gitu ya. Gua kenal. Nggak, biar teman-teman tahu LCGC itu kayak mobilnya Tonga yang warna merah gitu ya. Ya bener nggak? Kan persepsinya gitu ya. Yang gue lihat ya kalau lu dengan, ya gue salut sih sama Hexom, pakai gading keren tuh fotonya. Oh yang bulat gitu kan? Yes, itu keren. Buat gue itu keren gitu loh idenya. Barang mahal dengan presentasi dia, modelnya juga berkelas, mahal, elegan, gitu. Jadi ya memang harus seperti itu gitu loh. Iya kan? Ya itu kan biaya promosi ya, balik lagi ya. Tapi kalau lu foto dengan liquid yang kita anggap liquid oke lah ya, harga kan standar ya, mirip ya, range-nya udah segitu gitu. Tapi kalau lu bikin kemasan dengan kemasan murah kan jadi murah liquid lu. Benar. Iya. Ya kan? Terus gue mau pakai liquid itu juga, sorry to say ya. Dari sisi customer nih. Iya, sekarang dari gue ya. Ini device standar nih, umum. Ini device limited edition. Lu taruh di meja, yang lu banting yang mana? Yang limited edition pasti lu giniin kan? Iya kan? Biar orang tahu ini limited edition gitu loh. Yang ini mah lu umpetin di bawah kalau gini. Betul nggak? Iya. Gitu loh. Jadi kalau menurut gua ya, kita kalau bikin foto tuh harus yang mahal gitu loh. Dan mungkin yang mahalnya itu ide sama processingnya ya, eksekusinya ya. Betul. Gitu ya. Maksudnya yang gua pelajarin ya, maksudnya kalau lu nggak mahal, sebenarnya kan foto iklan itu kan komersial itu yang mahal idenya kan. Ya tapi orang sini sih kayaknya ya, nggak cuma, ini ngomong di industri ini ya, orang sini itu maksudnya orang di industri ini gitu. Industri vape kan? Industri vape. Okay. Bahkan mereka tuh sebelum nggak nyampe, presentasi bagus-bagus tuh nggak nyampe. Gampangnya gini deh, setiap produk kan, ya nggak setiap produk lah, banyak produk yang difoto sama gue sama tim gue lah. Kadang sama gue, kadang sama tim gue, kadang tim gue semua gitu kan. Kadang gue motoin, lu motoin buat gue juga gitu kan. Fotonya kan udah ya quality-nya lumayan lah. Gue gak bilang bagus-bagus banget lah ya, pokoknya lumayan lah. Tapi toko-toko itu masih lebih suka foto pakai foto handphone di meja dia buat foto Instagramnya dia. Gini. Katanya harus pakai foto real katanya. Nggak. Jadi dia nggak, jadi gini, reseller ini nggak mempresentasikan produknya ini bagus karena mereka lebih suka dengan gaya mereka sendiri jualan. Padahal udah disediain nih fotonya, tinggal ngambil tuh, tinggal sebenarnya download sih, gitu. Kalau dari sisi fotografi ya, dari sisi fotografi dan dari sisi gua ya, itu nggak salah, sebenarnya nggak salah. Selama foto lu bener. Lah, loh bener kan? Iya kan? Sebenarnya nggak salah ya, kan? tapi foto kan
nggak ada yang bener, nggak ada yang nggak, asal pokoknya kelihatan itu bener. Ya. Kecuali putih semua over atau hitam semua under ya makanya, itu mungkin nggak bener. Makanya gitu. Maksudnya ya memang sih kayak kita kan juga dulu pernah collab ya sama brand ambassador kamera ya, kita bikin produk liquid ya. Itu sih buat gue sih salah satu yang gila sih. Ya itu ya di zaman itu banyak sih yang berusaha bikin video-video, nggak cuma video ya, foto, video, semua teaser ataupun apa, mau launching produk, mau hanya untuk reminder gitu. Cuma konsistensinya ngelakuin itu yang nggak ada menurut gua. Ya mungkin kalau ini tuh nggak ada yang kayak gini, gitu. Balik ya, kayak lu bilang tadi kan si toko foto maunya sendiri gini. Mungkin gini loh, kalau gua sebagai toko nih, gue mau posisikan gue di toko. Gue mau posisikan gue di toko itu ya biar itu sebenarnya kayak watermark sih, Pe. Watermark itu bisa begini. Jadi watermark kan tinggal taruh logo doang. Bukan watermark. Bukan watermark beneran. Jadi misalkan kita boleh sebutin tokonya gak sih? Boleh, sebutin aja. Si Kito, Cikini. Itu kan gue gak usah lihat merek tokonya, gue gak usah lihat ini, gue ngeliat foto dia, gue tahu ini pasti foto dia. Maksud lu visual identity-nya. Yes. Kalau di Kito kan udah jelas tuh ada dinding-dinding. Iya itu gue sampai lihat tuh, ternyata cuma segitu. Nggak, itu dulu kecil. Maksudnya dulu seukuran. Itu 45.000. Tapi udah ngasilin berapa M ya. Dia sampai mau nyari background itu lagi. Maksudnya mau disambung sama dia. Nggak ada yang sama. Sampai gue bilang ya udah sih lu scan aja, lu print lagi yang gede gitu. Sampai sekarang belum dikerjain sama dia. Jadi kalau menurut gue karena itu ya. Jadi visual identity menurut gue. Jadi mereka si toko ini pengen bikin bahwa kayak gitu loh. Kan sebenarnya itu tren itu yang bikin siapa? Kito. Ya dia konsisten pakai background itu terus gitu. Yes. Yang nggak pernah ganti. Mau diganti takut. Yes. Takut orang nggak. Padahal ya gue kasih tahu ya. Di satu sisi itu bagus. Di satu sisi ada kejelekan yang itu. Kalau lu di Instagram lu scroll sama semua dah. Iya. Pusing orang. Iya. Benar. Itu ada kejelekannya itu gitu loh. Ya tapi itu kalau ya itu toko satu. Kedua kedua aja produsennya sendiri gitu. Brandnya. Ya mungkin budget ya. Ya kalau sekarang di era kayak gini sekarang ya harus ada budget lah buat, bukan nggak usah buat promosi deh. Buat presentasi aja deh. Ya susah sih. Masa gak ada budget presentasi? Kalau gue di skala gue sebagai fotografer aja mungkin gue dibilang fotografer sombong ya. Harus dong. Ya buat kita harus ya. Iya, harus. Kita kan tukang gas. Iya. Harus dong. Ya kan? Tapi kan. Emang basket aja ada sombong. Fotografer juga ada sombong. Iya. Terus kan di kalangan mereka tuh. Bukan di kalangan fotografer tuh juga ada kan yang jualnya murah sekali gitu loh. Jasanya maksudnya. Yes, gitu loh. Di wedding juga gitu, di pre-wed. Gue nggak mau gue. Kalau gue itu gue mendingan nggak kerja gue. Ya ongkos gue aja habis bolak-balik udah habis gue. Gitu loh, udah ada bisa tekor gue. Ya kan kita ngomong kasar kan, kita ngomong profesional. Karena gitu loh. Kalau jasa kan yang kita tawarin kan sebenarnya waktu kan. Yes. Ya nggak cuma waktunya ngerjain, waktunya belajar juga gitu. Yes. Ya itu gitu. Yang. Ya tapi syukurlah industri ini udah banyak yang hargai. Tapi ya gue salut sih sama Dupe. Punya foto produk sih, timnya sih keren sih buat gue. Rajin, kreatif, keren gitu loh. Ya, gue sekarang jarang motret. Iya, lu udah kebanyakan ngegas. Enggak, gue lebih suka di potret sekarang. Anjir. Jadi kapan kita moto lagi? Bukan, kalau di potret exposure-nya lebih bagus. Gue bisa nawarin lebih mahal. Karena kalau foto liquidnya doang, ya lu tahu karena algoritmanya platform juga kan. Karena kalau foto produk kan mungkin maunya di itu ya, apa sih, boost posting gitu. Lu harus bayar nih. Sedangkan kalau vape kan lu gak bisa gitu. Ya value-nya jatuhnya untuk gua jadi ya gua maunya rate sama kayak lu. Gua maunya rate-nya sekian. Kalau enggak gua mendingan gua gak kerja gitu kan. Ya kadang-kadang gua juga ngerasa gak enak kalau ya view-nya jadi gak bagus karena platformnya nggak mendukung gitu kan. Jadi gimana biar bagus? Ya fotonya ada gua aja. Better. Much better. Tapi ya benar sih kita foto produk tuh harus mikirin nggak ada yang salah sebenarnya. Mau pakai model seksi, mau nggak ada yang salah. Tapi ya kan itu apalagi kalau udah soal branding ya buat gue ya, itu kan nge-branding bahwa branding punya lu gitu loh. Ya.
Kayak gue gini. Gue mau pakai baju di sininya bolong juga. Ya suka-suka gue sih emang. Tapi kan image gue jelek kalau gue pakai gini. Gitu loh. Ya kalau buat sensasi doang gak masalah. Yes. Ya, cuma kalau buat jualan kayaknya gak pantes. Value-nya bukan gak pantes nanti. Kan yang kita mesti pelajarin dari produsen, dari brand itu kan. Ini nilainya gimana sih Janti? At the end nilainya kemana gitu loh. Kalau memang lu mau murah ya gak apa-apa gitu loh. Oh, ya itu yang banyak yang dipikirin. Banyak kan orang tuh mikir bikin produk soalnya, bukan mikir bikin brand. Kalau mikir brand, mereka harus mikirin juga value-nya, karena brand itu kan value. Kalau cuma bikin produk banyak yang bisa bikin produk, tapi bikin brand gak banyak yang kepikir. Pada saat mereka di satu posisi, oh harus ada visual identity, harus dikenali orang. Nah itu yang mereka baru mikir, oh ternyata bikin brand itu beda sama bikin produk gitu loh. Dianggapnya kalau dia bikin nama, udah bikin label, udah jualan, itu mereka udah merasa bikin brand. Jadi ya namanya yang di vape ini kebanyakan kan juga bukan nggak punya basic itu gitu. Tapi banyak kok yang udah hire profesional yang udah memang branding tuh begini gitu loh. Nggak cuma naruh nama, bikin label, ya kan, harus ada continuity-nya, harus ada visual identity-nya tadi, terus value-nya apa, pesannya apa, ada slogan, ada jargon, ada segala macam, terus ya mungkin ada KOL-nya juga, ada terserah mau pakai keynote speaker kayak Apple juga bebas. Tapi sekarang sih gue lihat sih memang udah produsen, ini kita ngomong di industri vape ya, mereka tuh udah punya tim kreatif sendiri-sendiri kalau gue lihat ya. Makin banyak kan ya? Udah keren sih, tinggal kreativitinya aja sih. Kalau zaman lu yang ngomel-ngomel gitu kan, kalau gue lihat belum produsen kan belum banyak kayak sekarang, maksudnya tim kreatif lu. Sampai kemarin gue fotoin maskot aja kan keren itu, gila anjir bikin maskot gitu loh. Maksudnya wah keren gitu loh. Maksud gue kreatif gitu loh. Ya harusnya yang produsen-produsen yang begitu ya harusnya yang bisa punya nama di sini. Cuman jujur, kalau foto produknya yang gaya lu ini nih, ini gue udah boring. Gaya mana? Ya gaya-gaya foto lu kan udah banyak ditiru orang nih. Di luar tim lu pun juga mungkin udah mirip kan. Itu buat gue udah bored. Udah gak ada identitinya. Karena semua orang bisa begitu. Yes. Udah jadi template. Yes. Ya mungkin si toko itu yang bikin akhirannya. Ya gak ngerti ya. Itu sebenarnya dikasih gratis gak sih foto itu? Biasanya produsen yang motoin. Jadi yang bayar jasanya itu adalah produsennya. Si produsennya ngasih ke distributornya, ini bagiin nih fotonya ini. Jatuhnya tuh nggak dibagiin buat jualan, jatuhnya buat buka PO, mau ngambil berapa, fotonya ini, nggak dipakai jualan. Dipakai jualan sama distri, tapi nggak dipakai jualan sama reseller. Nggak dikasih ke reseller file fotonya, misalkan begitu. Kalau gitu. Mau ada ya diambil ya fotonya PO doang, tapi kadang-kadang foto PO itu udah ditulis-tulis ini, open PO, nomor teleponnya sekian. Jadi nggak mungkin dipasang. Udah nggak bisa dipakai gitu. Ada beberapa brand yang memang kasih link Google Drive-nya, nih kalau mau pakai download di sini. Ada toko juga yang di layout lagi, mereka punya desainer sendiri, fotonya itu entah di crop, pakai Canva bisa. Nah makanya ada yang effort begitu gitu loh, masih ditambahin deskripsi, ditambahin siapa produsennya, mungkin dikasih spek juga PG nikotinnya berapa. Ada yang masih niat untuk itu gitu. Tapi mostly ya udah pakai yang ada aja udah. Nih foto barangnya datang masih di atas kardus, fotonya cekrek gitu kan. Karena dianggapnya mereka masih lebih nyaman jualan pakai foto mereka sendiri gitu. Ya mungkin mereka anggap kalau produk ini udah laku, jadi mereka nggak perlu foto ya, mungkin. Bisa juga. Sueknya adalah si produsennya. Dia pengennya value-nya produknya bagus, tapi presentasinya jadi sampah gara-gara resellernya fotonya cuma begitu. Kasihin USB lah ke dalam paket. Bener juga ini, pinter juga. Iya juga ya. Ya kalau nggak gini loh. Nih, satu package dapat filenya gitu. Iya. Kan? Kalau nggak gini loh, gampang ya. Misalkan ya, kan nggak mungkin kayak ini contohnya. Kayaknya itu masih lebih susah deh. Enggak. Karena harus colok lagi, harus copy-copy lagi. Ini makanya gue kasih ide yang lebih gampang nih. Apa tuh? Ini misalkan MK nih, keluarin satu produk nih, ya. Misalkan inilah produknya gitu. Pada saat ini keluar produknya, lu taruh di bio lu link Google Drive-nya.
Di bio gue kan ada. Ya di lu bukan lo kan di di produsennya. Iya di MK di IG-nya si MK ini gue sebut MK lah karena gue lagi di MK ya. Misalkan kayak Kaze nih. Taruh bisa pakai link tree. Iya, terus lu tulis di situ. Nih ada linknya di bio, di produk, di postingan feed lu tulis di situ. Jadi semua orang kalau yang udah males foto ngambil di situ. Terus pilihannya ya jangan satu foto. Ya, memang biasanya nggak satu. Gitu loh, mungkin kan. Biasanya nggak satu. Gua malu nih toko saingan, gua nggak mau pakai foto sama kan. Iya benar juga. Iya kan? Benar juga. Maklum. Orang Sumatera pegang kaki 5. Tapi beberapa produk yang gue pegang belakangan, maksudnya kalau gue yang manage promosinya, gue malah cuma ngeluarin satu foto. Soalnya pada gini saat launching satu foto. Nanti kalau udah berapa bulan baru gue bikin foto-foto lain. Ini gue kan jual beli barang second ya, kamera fotografi second ya. Orang mau titip jual sama gue bisa. Ini sekalian gue, sorry nih gue bukan promo nih, gue lagi cerita, lagi sharing. Gak apa-apa promo juga. Nih, lu bilang sama gue Opah lu jualin dong kamera gue, oke. Gue fotoin ya. Lu langsung kirim foto lu. Gak bakal gue mau. Gak dipakai kan? Iya. Gue mau kameranya lu kirim ke gue dulu. Lu foto sendiri? Gue cek kondisinya. Gue foto sendiri. Karena lu mau titip juga. Yes, lu mau titip di gue boleh. Lu mau ambil balik juga gak apa-apa. Tapi gue udah lihat kondisinya. Gitu. Dan foto gue sama. Posisinya sama gitu loh. Either gue gak watermark mau diambil sama marketplace lain. Toko seller lain gue masa bodoh. Tapi paling gak itu foto gue. Gue udah lihat barangnya dan fotonya sama gitu loh. Biar gue punya background, gue punya alasnya ganti-ganti gak sama semua. Tapi kan sama. Dengan gaya foto gue gitu loh. Ya kalau barang second sih gak masalah sih foto sendiri menurut gue. Tapi kalau barang baru yang ya sebenarnya image-nya udah pengen bagus gitu dengan foto yang cantik. Gue barang second pun gue harus bikin foto yang bagus. Lihat foto gue kalau yang backgroundnya hitam, lightingnya bagus banget kan. Gitu loh. Padahal itu gue foto juga available gitu loh. Ya mungkin karena gue ngerti fotografi ya. Ya. Tapi kan ada beberapa yang mungkin ya mereka mau bikin seperti yang kayak si Cikini itu bikin kan seperti itu sebenarnya. Biar ya sama. kita tuh ngasih contoh banyak nggak bagus emang. Sorry ya gue bukan ngatain nih, Dupe yang ngatain. Nggak, dia udah tahu gitu. Udah pernah kok podcast dikatain sama Eko juga si yang punya sini. Kita tuh ngajarin banyak hal yang nggak bagus. Itu satu ya soal foto. Yang kedua itu soal kita waktu semua tuh harus lengkap. Semua harus ada. Jadi setiap barang baru harus ada gitu kan. Makanya dulu ada slogannya Cikini Vape selalu terdepan. Dia selalu ada paling dulu gitu kan. Yang jadi masalah toko lain nggak tahu kalau kita tuh nyetok cuma ya yang difoto itu. Cuma 5 misalnya yang difoto, ya bisa cuma 5 itu gitu. Karena dia nggak pede, nggak yakin. Toko lain nyetok lah. Nyetoknya kan nggak tahu. Kan nggak kayak kita pasti. Oh jadi kita tuh Cikini tuh market benchmark. Dulu. Sekarang belakangan katanya enggak. Belakangan dia pilih-pilih, dia kurasi mana yang pede. Dia pun dulu dicobain semua, sekarang juga yang kira-kira dia yakin aja kalau. Sekarang dia jual IQOS ya? Ada. Hah? Ada. Soalnya ada tuh rumah Cikini, nggak tahu punya. Ada di ya rumah Cikini itu kan saudaranya punya kan? Iparnya gitu. Ada boothnya di situ gitu. Itu Ada boothnya di dalam rumah Cikininya sih. Oh bukan di Cikini Vape-nya. Tapi ya lu tinggal buka pintu udah kelihatan gitu. Oke, thank you Koko. Ternyata ya, sudah hampir 2 jam. Anjir gak berasa. Shit, jam 10 lewat. Ganjil genep juga udah habis ini. Udah lewat lah. Jam 9 tadi. Thank you loh insight-nya. Emang kita jam berapa sih mulai? Jam 9? Tadi 9.20 lah mulai. Oh, oke. 8.20 sorry. Oh, 8.20 ya. Wah, thank you. Thank you buat MK juga yang udah ngundang gue. Gue senang banget dan gue berani ngundang lu karena gue yakin lu jujur. Ya gue juga gak masalah lu mau pakai apa. Karena gue butuh perspektif dari orang user luar gitu loh. Dari user yang benar-benar ya gue gak anggap lu vapers doang. Lu udah nikotin junkie lah gue bilang. Apapun yang pokoknya ya asal lu bisa nikmatin nikotin. Perspektifnya akan beda dengan tamu-tamu yang bisa kuundang di sini. Yang bisa kuundang di sini kan kalau gak pedagang, influencer, ya udah pokoknya. Ya rajin-rajin aja ngundang gua banyak kok, Pak. Jangan lupa ya MK ya. Di sini gue ngundang lu kan ya lu punya pandangan soal heat not burn. Kenapa lu pakai relax juga yang closed system. Belum aja ntar ada disposable, mungkin gue undang lu lagi nanti. Gak apa-apa. Kalau ada disposable udah banyak, gue pengen tahu juga lu. Siap. Apa pandangan lu tentang disposable? Jadi
Ini kalau kita ngomongin ada satu sebentar, jangan dipotong dulu. Ingat gak dulu ada aplikasi namanya apa ya? Yang kayak Zoom, yang bisa ngobrol rame-rame tuh. Apa ya? Aduh, gua lupa. Clubhouse. Clubhouse. Itu kan cuman boom sesaat kan. Nah pada saat itu juga gue pas acara ada satu Clubhouse, pas ada teman gue lah, anak gadget juga, ternyata dia juga di situ ngobrol nanya. Gue waktu itu masih ngerokok. Ya ngobrol waktu itu. Ya intinya ya gue ngomong apa adanya aja gitu loh. Ya di aplikasi Clubhouse sendiri kan cuman boom sesaat ya. Iya. Gitu loh. Ya. Gue juga install gak lama lah, paling ya ini gue contohin misalkan gak segampang itu lah lu bikin aplikasi boom ya. Mungkin TikTok karena trennya memang orang demen liatin video sih. Ya sekarang ini gue lihat kalau orang anak-anak kecil gitu ya, bukan yang umur 20-30, dia cuma ngeliatin itu cuma ngeliatin story orang, scroll gitu. Ya tapi dia bisa membuat tren baru gitu loh, yang mendistrupsi sosial media gitu loh. TikToknya sih bagusnya itu. Ya, yang tadinya orang lihat apa yang dia suka doang, sekarang orang lihat ya yang nggak suka lu pun harus lihat. Tapi TikTok gitu. Hebat sih, dia udah tahu nih bisa jualan gini, dia geser langsung ke sini. Ya gesit sih. Eranya jalan karena dia gitu kan. Ya tapi ya Instagram tetap ada lah. Ya kan? Ya, temen gue yang fotografer juga sempat komplain sih memang. Ini Instagram bikin kita fotografer jangan dibikin untuk video pendek gini gitu loh. Banyak yang protes tuh, satu dunia itu yang protes. Iya makanya maksudnya ya gue yakin sih Instagram juga gak terlalu peduli sih. Ya cuman dia ngikutin aja sesaat. Pasti kan dia tahu algoritmanya. Sebenarnya hampir semua fotografer, ini kita ngomong fotografer ya. Taruh portfolionya di situ kali, di 500 di Pinterest di mana juga udah gak banyak pasti. Asal ada aja. Nyoba kan mungkin. Iya. Nyoba asal taruh kan. Iya. Oke, thank you Abah. Thank you ya. Oke, kita ketemu lagi nanti kalau ada disposable ya. Kita bakal ngobrol Siap. Oke, thank you MK Lovers. Kita sudah ngobrol sama senior nikotin ini. Tapi gue seneng lu akhirnya berhenti sebat. Karena gue pikir asli berhenti. Terakhir kali gue temu kayaknya enggak sih, yang lu moto gue udah enggak ya, yang di rooftop udah enggak ya. Yang di studio di pick aja enggak. Yang itu gue pikir karena studionya enggak boleh ngerokok. Kagak. Studionya Charles kan? Iya, enggak. Oh, udah enggak ya? Udah enggak. Gue 2021 berhenti. Yang moto Ivan masih. Udah enggak. Moto Ivan masih dong. Oh Ivan 2021 awal. Iya. Masih. Itu 2021 Juni gue. Udah setahun lebih. Iya. Oke, bagus lah. Lanjutkan. Terserah sih mau pakai apa, gue juga gak masalah sebenarnya ya. Asal mampu. Asal jangan udah gak sebat. Terus anak enjen. Sama aja buat gue. Oh tetap. Benci banget gue. Harusnya tadi gue bawa sih. Yang lu foto story itu gue ketawa tuh makanya tuh. Oke guys, kita ketemu lagi minggu depan dengan mungkin tamu yang pengen gue undang hari ini, mungkin bisa gue undang minggu depan. Tapi gue gak tahu ya. Kita harus koordinasi dulu sama. Oh jadi gue tamu cadangan ternyata. Enggak, yang bikin gak jadi nih. Tadinya lu gue mau undang lu udah lama. Oh. Cuma karena kan gue ngundangin orang-orang yang ya pokoknya di awal gue nge-vape lah gitu kan. Satu yang belum gue undang yang bikin gue nge-vape, si Calvin. Oh gue udah lupa malah. Belum pernah gue undang tuh. Nanti next time. Gue tunggu siap dulu. Oh lain kali kalau lu undang gue pinjam dulu tuh sama Edi tuh. Apa tuh? Oh itu. Biar vapers baru tahu nih. Oh kalau gitu lu nanti gue undangnya sama yang jadul juga. Yang punya gitu-gituan. Itu masih ada Admiso yang warm? Masih ada ya? Masih. Yang pendek ya? Oh gile. Kalau ada yang masih mau bisa ke Pak Dudi. Itu barang legend soalnya. Yaudah guys, kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan pernah bosan berbuat baik. Bye-bye. Bye.